bersentuhan dengan sengaja loh. Dicium Dijawab, kakinya. dijawab. Oke, saya jawab. Ketika itu orang-orang Farisi berkata dalam hatinya, tetapi apa di dalam dalil itu Yesus sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah itu Yesus tidak maha tahu? Silakan jawab. Jawab aja, melanggar atau enggak tradisi Ya Yudaisme. Bang, ya saya tahu. Ketika orang-orang Farisi berkata dalam hati, apakah dia ini tidak tahu bahwa perempuan Kalau ini orang Farisi dilibatin, ini antara Yesus Oke, dengan perempuan gitu. Ya silakan. Coba diam. Jadi ya, saya jelaskan lagi. Menurut orang Yahudi memang itu najis ya. Apalagi bergaul dengan di luar orang Yahudi. Itu salah satunya contoh saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Saudara boleh baca di situ tentang orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, yaitu Petrus dan Cornelius. Ya itu yang di luar Yahudi dibilang najis atau haram. Betul kata si Bang Handi Selebes. Tetapi di sini Yesus adalah guru yang mengajarkan hal yang baik supaya orang-orang Yahudi ini dan juga orang-orang Farisi ini jangan mereka hanya memakai jubah keagamaannya, tetapi sifat dan kelakuan mereka itu tidak baik, tidak mencontohkan kemanusiaan dan pengasih dan penyayang seperti yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, saudara ya. Jadi ajaran Yesus ini mengajarkan kepada manusia, murid-murid Yesus pada waktu itu untuk menjadi orang-orang yang benar dan yang baik, melakukan sesuai dengan yang diajarkan Yesus itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Paham atau Bang enggak? Yosi nggak Kalau jawab. nggak paham Panjang. silakan. Bang Yosi kepanjangan kan. Oke, berarti nggak paham. Bang Selebes Ya. nggak paham. Ya saya ulang dulu ya. Oke, Saya ulang berarti nggak dulu. paham. Oke, Iya, ya. nggak apa-apa. Kita nggak bisa paksa. Ntar dulu Bang Yosi gantian. Iya, silakan. Kan di situ kan perikopnya diurapi. Apa itu diurapi? Diurapi adalah mengoleskan air suci atau minyak aromatik ke dalam kepada tubuh seseorang, kan itu. Jelas Yesus ini kan diurapi, diminyaki rambutnya, terus kakinya dicium, bersentuhan kulit itu. Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Pertanyaannya adalah apakah di sini boleh? Kalau boleh berarti tidak ada masalah. Sedangkan Yesus ini kan disentuh oleh perempuan dengan sengaja. Yesus tidak mempunyai reaksi, diurapi dia. Itu melanggar tradisi atau tidak? Silakan. Oke, berarti Bang Ani nggak begitu paham yang saya jelaskan tadi ya. Menurut orang Yahudi, ya hal itu seperti najis. Kamu paham nggak? Tetapi Berarti ya, jadi dengar dulu. Jadi keduanya najis, udah dijawab. Kenapa sih ini teman-teman Muslim ini begini ya? Coba teman-teman tuh coba sabar dengarkan saya. Pertanyaannya melanggar atau tidak, itu doang kok. Nggak seperti anak kecil begitu, dari dulu begitu aja. Gimana Ya, kita mau jawab aja, Pak beredukasi? Yosi, jangan muter-muter, Diam jawab diam aja. dulu. Jadi memang itu yang diperlihatkan ya. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Seorang pendosa ini, si perempuan ini dia membawa wangi-wangian yang mungkin begitu mahal ya. Kalau pada zaman sekarang tuh ditukar dengan harga yang begitu minyak mahal. naswastu, Iya. mahal. Itulah yang dia pakai untuk apa? Menyirami itu di kaki Yesus dengan rambutnya bahkan ya. Itu Yesus tidak menolaknya ya. Iya, melanggar atau tidak tradisi itu? Diam dulu kamu. Gimana ini? Yosi Iya, muter-muter. saya- Izin turun dulu Pak Arif. Bang Andi izin turun dulu Iya, iya. kata. Kan tadi bernarasi dari tadi panjang Bang Andi lebar. semuanya izin turun. Iya, Assalamualaikum oke. Waalaikumsalam. Bang Yosi jangan, ini mau maghrib, kita tinggal dijawab melanggar tradisi Yudaisme atau tidak, itu doang. Kan Kalau tadi nggak saya mau- bilang itu melanggar bagi mereka. Oke, karena udah itu sangat melanggar, suci kan. udah dijawab melanggar. Udah dijawab melanggar, udah. Andi, Weleng, melanggar atau tidak, saya Weleng? selesaikan dulu. Enggak usah pertanyaannya melanggar atau tidak, itu kalian doang. itu hanya seperti anak kecil begitu? Enggak, pertanyaannya melanggar atau tidak, kan udah jawab melanggar, cukup kan? Tapi bisa dijelaskan. Enggak minta penjelasan. Nggak butuh kami Bang. Nggak butuh. Bukan Nggak begitu. diminta penjelasan. Berarti kalian itu bukan beredukasi. Bang Gitu. Yosi, Bukan nggak kita butuh ini bukan kami, anak Bang. kecil. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Kami hanya Seperti jawab itu. melanggar atau tidak Bang? Kalian gini. Udah dijawab melanggar, udah. Aku nih, aduh. Udah silakan Weleng, melanggar atau tidak? Aku mau tanya tadi sama Pak Bang Yosin itu. Ya udah turun nggak apa-apa. Sekarang Weleng itu menurut Anda melanggar atau tidak? Jelas itu melanggar Bang. Menurut tradisi Yahudi itu adalah pelanggaran itu.
Tapi kalau perempuan dewasa Yahudi dengan perempuan dewasa Yahudi, suami istri, itu melanggar bersentuhan atau tidak? Jelas tidak. Tidak. Bagaimana supaya cara Yesus tidak melanggar? Weleng. Bagaimana bang? Bagaimana supaya Yesus tidak disangka melanggar di sana dengan perempuan yang tadi meminyaki dia? Ya dihalalkan. Nikah. Weleng nggak? Nikah lah. Ya itu jawabannya itu mungkin. Tegas lah jawabnya nikah. Momi silakan, Momi, Anda punya hak jawab, Momi silakan. Tapi sudah lah ya. Membisu. Tapi sudah lah ya, ini Weleng sebenarnya Momi ini nggak diskusi sama kami. Anda harus meluruskan Weleng. Weleng juga Kristen loh ya. Memperlihatkan KTP-nya, fotonya. Kristen dia. Ya Jadi gini jangan. Bang Aki, aku cuma mau menambahkan ini. Kenapa sih teman-teman ini begini? Dinaikin saya, tapi di saat saya mau menjelaskan, teman-teman nggak mau. Kan nggak diminta menjelaskan, tinggal menjawab doang, melanggar atau tidak. Kalau teman-teman ini bernarasi seenaknya aja tentang Bible boleh. Nggak ada yang bernarasi Bible kok di sini kita enggak. Nah ini lagi nih. Bang Yosi, Emang dari tadi dari awal tadi Anda bernarasi terus, kami framing, kau pun Saya berframing bukan bernarasi. liar. Kami tidak itu membantah yang loh. Dari tidak tadi saya jangan minta dengar. data dari semua penjelasan kau pun tidak kau kasih data. Di mana tertulis firman mana, ayat berapa, pasal berapa. Kan seperti itu namanya diskusi. Dari tadi enggak, itu kan dia tidak wanita yang sudah wanita berdosa dan Iya, bla bla karena bla. saya sudah- Itu framing saudaraku, kalau tidak kau berikan literasinya. Paham kau? Aduh, memang pendusta memang ini. Sudahlah, Itu framing kalau- dari awal susah kau udah kalau framing, bicara banyak sama kan kau memang, berframing. memang gini loh teman-teman ya. Kalau kalian tidak mengimani ya, saya bilang mendingan kalian mendengarkan. Tidak, memang kami Jangan tidak seperti mengimani. ini. Bagaimana kami, saudaraku, Kalau saya, bagaimana dengar kami dulu. Kalau mengimani saya pun mau sesuatu seperti hal yang kalian. ditambah dan dikurangi. Dengar Juman. Kalau saya pun mau Alah, seperti bacot kalian semua itu. bernarasi bebas ya, memframing boleh, tapi saya bukan begitu orangnya. Ya. Iya, tidak masalah mengframing, tapi Saya ada tidak literasi seperti datanya yang mendukung dia, kayak saudaraku. lu gitu loh. Mendingan lu pelajari keagamaan lu yang lu imani Kau yang sekarang. pelajari dulu ya. Dari Atau lu tadi saya bertanya, berdiskusi bukan dengan Anda, saya memframing berikan gitu. data. Selamat sore, salam sejahtera buat Saya kita berikan- semua. Hmm. Aku adalah aku, itulah aku, selalu hadir untuk membela iman Kristen, Iya, untuk meluruskan setiap ayat-ayat yang dipelintirkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Nggak ada jawab. yang mempelintir di sini. Tidak ada yang mempelintir, Bang. Saya kalau begitu kita baca data ya, pelintir apa enggak nih? Ya, di sini. Baca, Ini Bang, baca, Bang. Baca ya. Kita enggak ada mempelintir kok, ngapain pelintir? Pekerjaan apa? Kasih itu ayatnya Pak Ya. Ganti. Lukas 7:36 di situ ya ada perempuan berdosa datang meminyaki kaki, rambut dan mencium kaki Yesus. Ini nggak pelintir loh. Pertanyaan, ini perempuan siapa? Lalu kalian menyimpulkan tentang adat istiadat orang Yahudi. Ini perempuan kalau sudah siapa? bersentuhan Tidak ada itu. menyimpulkan. Ini perempuan siapa? Bertanya Tadi kan. bukan menyimpulkan kalau Bertanya, seseorang apakah yang sudah melanggar apa bersentuhan enggak, itu harus gitu, Bang. dijauhkan. Ntar dulu, Itu menyimpulkan namanya. Nggak ada yang menyimpulkan. Saya tanya kepada Anda, ini perempuan siapa? Jujur lah, jujur. Ini perempuan siapa? Yang menyimpulkan Weleng, bukan kami. Weleng ini Kristen yang menyimpulkan. Jangan asal nuduh lah kau. Nah, ini perempuan siapa? Ayo, nggak jawab kan? Tuh, nggak dijawab. Siapa yang menyimpulkan? Jangan nuduh-nuduh kayak gitu dong. Kita baca, kita tanya. Yang Halo, menyimpul- jangan di-mute dong. Iya. Orang lagi mengklarifikasi di-mute. Ya, perempuan Kalau ini siapa? Menurut Alkitab, kalau menurut Alkitab itu adalah perempuan yang bernama Maria Magdalena. Oke, Tetapi cukup. secara Cukup, udah keakurasi dijawab. saya tidak menemukan datanya. Nah, Cukup. itu poinnya di sana. Taruh Weleng, dia udah jawab Maria Magdalena. Boleh nggak? Menurut tradisi Yudaisme, boleh nggak perempuan yang bukan muhrimnya itu bersentuhan dengan sengaja? Boleh atau tidak?
Ya, kamu tanya seperti itu. Yesus datang ke tempat siapa? Ke rumah orang Farisi. Kalau jawabnya begitu. Boleh nggak orang Yahudi datang ke orang Yesus datang ke rumah orang Farisi? Ya, Menurut kau jawab tradisi lah. orang Yahudi. Ya kau jawab lah. Menurut tradisi orang Yahudi boleh nggak? Saya tanya kepada kamu, ketika Yesus diundang oleh orang Farisi, menurut Kenapa tradisi orang kenapa Yahudi, dipanjangin boleh nggak? sih? Kenapa dipanjangin? Enggak, biar ketemu. Jangan jadi kalian jangan hanya menolak di satu sisi, kalian melihat di satu sisi. Iya. Saya Kalian ulang menekankan pertanyaannya di situ. ya. Saya ulang pertanyaannya nih. Boleh nggak perempuan dewasa, laki-laki dewasa bersentuhan itu melanggar tradisi atau tidak? Silakan. Sederhana lo pertanyaannya. Tadi udah dijawab, tapi Bang Handi ini Enggak paham lo sih. juga. Enggak, ini naik lagi dia. Soalnya disangka kita takut saya? framing. Kenapa takut dengan saya? Enggak lo. Ada yang takut sama kau. Andi, lo yang diam dianya dulu, tuh gue tidak jelasin. pakai data. Gantian Supaya sih. jangan Ini dengan framing. aku. Ini Ya dengan itu aku. menurut lagi kita framing. Iya. Menurut lagi kita Ya framing. udah, lu diam dulu. Lu kebiasaan selalu Biar buat Saya upaya. nanya sama Anda, saya nanya boleh nggak bersentuhan atau tidak? Boleh atau tidak? Jawab. Itu aja pertanyaannya. Tadi sudah dijawab. Saya sudah jawab berulang-ulang. Yosi, Tetapi dia kenapa? bertanya bukan kepada kau, kepada aku. Ya udah. Amanda. Biar Yosi, turunin dulu lah. Yosi. Biar saya jawab. Ya. Biar saya jawab. Jadi, kenapa Yesus bisa datang? Yang pertama, Yesus datang ketika diundang oleh orang Farisi, padahal menurut adat istiadat orang Yahudi itu tidak boleh. Ya kan? Karena Yesus pasti dihujat. Tapi Yesus datang yang pertama, dan yang kedua, kenapa Yesus mengizinkan kakinya dibasuh oleh perempuan berdosa yang disebut bernama Maria Magdalena? Kenapa? Matius 12 ayat ke-8, Yesus berkuasa atas hari Sabat. Artinya Yesus berkuasa atas segalanya. Yesus tidak dibatasi oleh hukum Taurat. Yesus tidak terikat oleh hukum Taurat. Yesus di atas hukum Taurat. Itu yang harus kalian pahami. Yesus Bukan di itu atas pertanyaannya hukum loh. Taurat. Yesus Bukan di itu. atas Yang disampaikan. adat istiadat. Yesus Bukan i- tidak bisa. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah boleh nggak atau apakah bersentuhan laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrimnya ini atau yang bukan keluarganya atau bukan istrinya ini melanggar tradisi Yahudi atau tidak? A, melanggar, B, tidak. Jawab. Kalau kamu mau berbicara, Tinggal dijawab melanggar atau tidak, bro. Farisi itu sudah melanggar. Oke, melanggar udah Ketika cukup. Yesus datang ke rumah Udah orang dijawab Farisi, cukup. itu Melanggar sudah udah cukup. melanggar kalau mau bicara adat istiadat. Tapi Anda udah kenapa jawab melanggar udah. Cukup. Cuma itu doang, nggak ada framing tuh Anda yang sendiri yang jawab. ya Cukup. udah, jangan main mute dong. Kan Anda udah jawab. Kebiasaan. Jadi begini Andi, kenapa Yesus dia mau datang ke orang Farisi, sedangkan kalau menurut adat istiadat itu nggak boleh. Dan kenapa Yesus mengizinkan kakinya diurapi oleh perempuan berdosa yang bernama Maria Magdalena? Karena Yesus itu tidak terikat dengan hukum Taurat. Saya nggak Atau adat nanya itu istiadat. Yesus itu lebih besar. Yesus di Orang atas nggak nanya segalanya. itu. Makanya itu hukum yang kau tanyakan tadi itu tidak berlaku buat Yesus. Oh berarti. Paham? Tidak berarti, berlaku buat oh berarti Yesus. menurut karena Anda dia Yesus tidak- kebal hukum. Karena Yesus Menurut Anda Yesus kebal hukum. lagi di framing lagi. Anda. Aduh. Jadi menurut Anda Yesus itu bebas dari hukum. Beginilah kemampuan kalian dalam Ini gimana sih Anda? berinteraksi. Anda yang sendiri yang ngomong. Ya Yesus, yo pahami. Yesus tidak kebal hukum, tapi Yesus di atas hukum karena dia Tuhan. Oke, baik. Dia tidak terikat, dia Oke. tidak terikat oleh adat istiadat Oke, dia maupun tidak terikat hukum ya. Taurat. Oke, Dia di cukup. atas hukum Taurat. Oke, tidak terikat. Saya tanya kalau begitu. Yesus disunat itu karena perintah Taurat atau karena perintah siapa? Silakan. Yesus disunat karena perintah Taurat atau bukan? Jawab. Kan Yesus tidak taat hukum Taurat nih. Berarti Yesus disunat itu berdasarkan hukum apa? Jawab. Macet. Macet dia. Macet. Udah. Aku udah Macet. tanya. Hai, harus kamu pahami itu konteksnya berbeda. Jangan berbeda lagi. Udah secara linier. Kau ketawa. Inilah orang bodoh tapi sok pinter, tapi sok paham tentang Alkitab. banyak-banyak kau Akhirnya imunisasi lah ya. kebodohan kalian Banyak-banyak itu kau betul imunisasi. melihatnya. Bodoh Ntar dulu ya, tapi man. sosok Biarin pasal kita. biarin. Ini bro, dengerin baik-baik Kalian ya. tuh bodoh, Anda tapi tadi sosok mengatakan, pasal dengerin. kita. Anda tadi mengatakan Yesus itu tidak taat, tidak takluk terhadap hukum Taurat. Ya is oke, ikutin.
Nah, Yesus itu disunat itu berdasarkan hukum apa? Silakan. Oke, jadi perlu lu garis bawahi bahwa ketika lu tanyakan tadi masalah Yesus itu melanggar hukum adat Ya udah istiadat itu orang cukup, Yahudi. udah ini lagi sunat lagi ini Ya. sudah. Ya nggak usah, jangan begitu, nggak begitu pertanyaannya, karena Loh, kok itu ngatur kami bertanya? yang mendiskreditkan orang. Loh, Anda sendiri loh, Anda sendiri membuka keran untuk ditanya. Karena Anda mengatakan Yesus itu tidak taat terhadap hukum Taurat. Jadi kalau begitu, Yesus disunat ini berdasarkan hukum apa? Ya, silakan dijawab. Jadi begini Andi, Yesus itu hukum Taurat ketika dia menyunat itu penggenapan hukum Taurat, tapi dia Iya, kena juga ada hukum Taurat itu kalau gitu. dia tidak terikat oleh hukum Taurat. Andi. Kena Tapi juga dia hukum datang Taurat, udah berarti. cukup. Yesus datang untuk Udah cukup. Serba salah kan kalau lu ngomong. Di sisi lain bebas hukum Taurat, di sisi lain penggenapan hukum Taurat. Jadi kamu ini berdua berbicara, nggak konsisten. Jadi gini Andi, lu diam dulu. Jadi lu diam dulu. Itu konteksnya berbeda. Yang lu bahas tentang yang pertama itu kan tentang Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus. Itu berbeda konteksnya. Kalau di situ berbicara di mana Yesus punya kuasa. Yesus tidak bisa dibatasi oleh peraturan-peraturan Yahudi. Nah, kalau lu bahas tentang sunat, Yesus itu datang ke dunia ini untuk mengenapi hukum Taurat. Yesus Kalau datang begitu ke saya dunia ini tanya, untuk diam mengenapi dulu. Kalau hukum saya Taurat. tanya, bagi saya tanya, apakah Yesus taat terhadap hukum Taurat? A, taat, B, tidak. Jawab. Yesus tidak Yesus datang ke dunia ini untuk mengenapi hukum Taurat. Saya tanya dulu, pertanyaannya adalah, dengerin pertanyaannya. Pertanyaan sederhana, apakah Yesus taat terhadap hukum Taurat? A, taat, B, tidak. Yesus, hukum Taurat tidak berkuasa atas Yesus. Saya nggak Tapi nanya Yesus itu loh. datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Saya nanya. Bukan Yesus, dengar dulu. Pertanyaannya engkau nggak jawab. Apakah Yesus taat terhadap hukum Taurat? A, taat, B, tidak. Jawab. Hukum Taurat tidak berkuasa atas Yesus, tapi Yesus Saya nggak nanya datang itu loh. untuk menggenapi firman, untuk Saya nggak menggenapi nanya hukum itu Taurat. loh, bro. Paham nggak Andi? Paham nggak? Saya tanya lu paham. Lu tanya Saya nggak kedua, gua paham tanya kok, balik. bahasa Indonesianya nggak nyambung, gimana paham? Pertanyaannya Aduh, gini loh lu ya. Sesimpel Nih, dengerin. ini bagaimana kamu harus Iya, makanya dengerin dulu. Yesus itu taat nggak terhadap hukum Taurat? A, taat, B, tidak. Jawab. untuk membahas hal yang sesimpel ini kamu nggak paham, apalagi membahas hal yang kompleks. Tinggal Andi. jawab lo, A atau B. Saya sudah katakan kepada kamu konteks ayat di mana Yesus disunat dan konteks di mana Yesus diurapi itu berbeda. Iya, makanya Jadi- saya simpulkan bertanya. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat atau tidak? A, taat, B, tidak. Ya sudah, biar ada kesimpulan lah. Silakan dijawab. Yesus, jadi lu pahami nih, Yesus datang ke dunia ini untuk Saya nggak menggenapi datang, dia firman. datang ke dunia ngapain? Ya, Saya nggak nanya dia ke dunia ngapain nggak loh. Saya nggak nanya, bener, serius saya nggak nanya itu. mengedukasi, Andi, kita mengedukasi. Orang saya nggak nanya Kita harus itu. pahami. Nggak ada yang minta edukasi soal itu. Lu harus paham, makanya kalian cocologi, makanya kalian nggak paham. Siapa yang cocologi, orang nanya sama lu berdasarkan argumentasi kamu sendiri. Bantuan karena kalian nggak Yesus taat terhadap hukum Taurat atau tidak? Jawab aja itu. orang mau menjelaskan aja kalian nggak mau. Ya kalau begitu Anda nggak mau menjawab ya. Ya udah. Tanya apa? Anda nggak mau Turunin menjawab. aja. Sederhana loh. Di sisi lain Yesus itu tidak diatur terhadap hukum Taurat dalam hal di rumah orang Farisi. Waktu Yesus disunat penggenapan hukum Taurat. Katanya berbeda konteks. Kalau begitu saya ambil kesimpulan saja. Apakah Yesus itu taat terhadap hukum Taurat? Dia nggak mau jawab. Dia menjawab apa? Yesus datang ke muka bumi untuk ini. Siapa yang nanya itu, coy? Orang nggak ditanya itu. Kami ini tidak berpendapat. Kami bertanya. Ya, kami bertanya gitu loh. Terus kamu memframing kami bahwa kami yang menafsirkan sembarangan, kami yang ini bla bla. Enggak. Justru kamu ini yang gacor. Jadi kalau Oke, bisa Bang. disederhanakan, sederhanakan lah ya. Nih, izin Itu. Bang, saya sederhanakan. Ya, enggak. Hukum Taurat itu apakah Yesus taat? Taat. Terikat. Tidak seperti yang dikatakan aku tadi disampaikannya bahwa itu dia tidak terikat, dia berkuasa, salah. Justru dia terikat dengan hukum Taurat. Lihat
kata Yesus, aku datang untuk domba-domba tersesat untuk Bani Israel, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Seseorang yang menggenapi hukum Taurat harus dia mengikuti, contohnya sunat. Contohnya dia melaksanakan prosesi Yahudi tidak makan babi. Itu hukum Taurat, tidak makan babi. Makanya saya Jadi dia tunduk. selesai. Saya juga sunat Dia selesai. taat. Sabar dulu Momi, sabar. Saya belum selesai. Kebiasaan kau kalau lagi menjelaskan. Iya, ada momen. Ya, Ya dia udah, taat, dia terikat. Dia mengendapi. udah man, ada Momi tanya. Oh, Momi, iya. menurut kamu Momi, Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, taat B tidak? Momi, silakan. Yesus sangat taat kepada hukum Taurat. Dia Oke. datang untuk menggenapi. Taat, pinter. Makanya dia taat, makanya dia disunat, betul? Betul. Betul. Tak satu pun iota, tak satu titik pun dihapuskan oleh Yesus, betul? Betul. Nah, kembali ke Lukas tadi, Lukas 7:36. Apakah Yesus di situ melanggar adat istiadat Yahudi? Ya, menurut Melanggar. Oh, selesai. Pinter Momi, cepat. Selesai, udah. Menurut adat istiadat Yahudi ya, perempuan itu yang menghampiri Yesus, perempuan itu sudah melanggar ya. Oke, cukup. Ya selesai tuh. Enak tuh diskusinya kalau gini. Jangan marah-marah. Simpel Bang Handi. Karena yang menghampiri Yesus itu adalah perempuan itu sendiri, perempuan itu yang melanggar, bukan Yesus yang menghampiri dia. Selesai. Oke, jadi gini saudaraku. Datanglah pelacur kepadaku, membuka Menurut celananya. Ntar dulu. Menurut teman kamu yang di bawah aku ini, menurut dia Yesus itu tidak diatur oleh hukum Taurat. Menurut teman kamu, gitu gimana? Itu gimana lagi nih kalau tidak diatur? Kan saya sudah jawab. Menurut hukum tradisi Yahudi tidak boleh diperbolehkan bersentuhan. Tapi perempuan itu yang sendiri menghampiri Yesus. Perempuan itu yang melanggar. Jadi bukan Yesus yang melanggar. Kok perempuan doang disalahin, Yesus enggak? Udah sama-sama bersentuhan kok. Enggak adil kau ah. Adil lagi nih kalau menurut tradisi Yahudi, kalau Yesus yang menghampiri perempuan itu boleh, tapi perempuan itu yang menghampiri Yesus dan menyentuh dan meminyaki. Jadi yang melanggar itu perempuan itu, tapi Yesus mengampuni dia. Di firman mana itu saudaraku berbunyi seperti itu, perempuan yang berdosa ketika perempuan yang menghampiri? Coba sebutkan. Ya. Di firman mana? Di kitab mana? Sekarang Lukas. sih yang menghampiri Yesus itu perempuan itu atau Yesus yang pergi bilang sini. Iya, yang saya tanyakan balik. Oke, saya setuju bahwa perempuan itu yang berdosa karena dia menghampiri. Iya, Ya kan? benar Oke. sekali. Iya, saya setuju Momi ya. Kita pelan-pelan. Lalu pertanyaannya kepada saya, setiap omongan kita harus punya data. Di mana berbunyi di dalam Bible, Perjanjian Lama dan Baru bahwa perempuan itu yang berdosa kalau seorang wanita menghampiri seorang laki-laki yang suci? Di mana? Atau enggak saya kasih waktu lah samamu, cari dulu lah di Bible-mu. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Oke, saya kasih juga satu pertanyaan saja. Tapi jawab Enggak, pertanyaan saya aja, Anda belum jawab, ngasih pertanyaan yang aneh-aneh aja kau ini. Jawab dulu dong. Gimana kan Anda berframing tadi bahwa yang berdosa adalah perempuan itu menurut tradisi Yahudi. Oke, saya tanya di Perjanjian Lama ayat tersebut, firman tersebut berbunyi seperti itu di mana? Di ayat mana? Kan macet. Bukan Dia bilang macet. Macet. Sekarang oke, simpel saja saya jawab. Enggak, jawab di mana, firman mana? Coba. Biar saya Oke. cari. Anda mengatakan di firman mana ya? Iya, di ayat mana? Pasal berapa? Menurutmu yang Yesus bawa ke dunia itu firman yang dari Jangan menurut saya. Tadi kau bilang oke, saya sebutkan. Iya, jelaskan di saya firman mana biar saya cari. Ya, saya kan jawab sesuai kebenaran juga, sesuai dalil. Menurutmu Iya, di mana firman mana saudaraku? Yesus datang ke dunia itu membawa firman siapa? Jawab dulu. Iya, membawa firman Bapa. Pertanyaanku, di mana bunyi firmannya seperti itu bahwa yang berdosa itu adalah perempuan Yahudi itu, perempuan apa itu?
pensundal itu, pelacur itu? Di mana bunyinya di dalam perjanjian lama hukum Taurat? Susah ya? Memang susah. Bukan susah, kan jelas. Kan jelas bahwa Yesus membawa firman Allah, memberitakan apa firman yang telah kusampaikan kepada Iya. mereka. Tentu kalau dia datang memberitakan adalah dicatat orang-orang zaman dulu lah, iya kan? Dicatatlah dalam Bible. Dalam Bible itu terdapat 2 kitab, ada Perjanjian Lama dan Baru. Perjanjian Lama di mana dituliskan di Perjanjian Lama, di situ ada ayatnya, ada pasalnya, ada kitab mana dia disebutkan. Coba sebutkan kepada saya, apakah betul atau tidak? Kan Allah itu maha tahu. Kenapa Allah itu maha tahu? Dia beri kuasa kepada Yesus. Buktinya ada di dalam dalil yang tadi dibacakan itu. Ketika orang-orang Farisi mengatakan Yesus dalam hati mereka. Kenapa Yesus tahu? Karena Yesus maha tahu. Enggak Karena ada dari Allah korelasinya yang maha tahu. saya tanya. Di mana di dalam Bible Perjanjian Lama berkata bahwa yang berdosa itu adalah hanya perempuan menurut tradisi Yahudi. Kalau tidak ada, saudaraku, itu asumsi. Berarti asumsi Anda, karena kalau tidak ada tertulis. Yang kita pegang ini yang tertulis, merujuk pada original teks. Pertanyaannya, di mana ada di dalam Perjanjian Lama secara tertulis? Jangan secara eksplisit ataupun kisi-kisi. Ada kaitannya wanita yang pesundal yang menghampiri Yesus berdosa. Paling tidak kata-kata kunci itulah. Paling tidak seperti itu. Ada nggak? Kalau ada, saya tunggu. Ya, sudah mengingatkan ya teman-teman yang ada di bawah, yang daerahnya sudah masuk wilayah masuk waktu maghrib, silakan untuk melaksanakan 3 rakaat dulu ya. Ya, lanjut Bang Jimen. Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah aja dulu, Bang Hendi. Iya, iya, Bang. Iya. Terima kasih Bang. Turunin aja, Bang. Iya, oke. Untuk Momi, jawablah Momi. Janganlah kayak gitu. Kau belum jawab pertanyaan saya tadi, asumsi Anda saya terima. Saya tidak nolak loh. Saya tidak nolak. Oke, berarti yang berdosa adalah perempuan itu. Saya terima dengan lapang dada. Oke, saya tanya balik sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Di mana tertulis di Perjanjian Lama atau hukum Taurat seperti itu bahwa perempuan itu yang berdosa? Tidak tahu apa? Di mana tulis di Perjanjian Lama? Jangan ajukan pertanyaan kepada saya, sementara pertanyaan saya yang saya berikan dari asumsi, dari argumentasi Anda nggak jawab. Itu Kenapa bukan Anda diskusi. mengatakan asumsi? Aduh, so pintar sekali ya. Aku adalah jangan keluar TikTok. Aku adalah jangan terjeda nanti ngerepot malah. Jangan ngerepot. Aku adalah. Repot dia, aku adalah repot. Aku pun repot. Aduh, tap-tap layar, woy, saudara-saudara di bawah tap-tap layar. Mohon izin ini si aku ini turunin aja lah Bang. Siapa yang repot? Lihat siapa yang repot. Alah. Saya ini lagi nyetir, kok bilang ngerepot. Tap layar, kawan-kawan di bawah, tap layar biar kuat sinyalnya. Tetap belajar teman-teman ya. Bang otak cerdas, tolong Saya lagi dikondisikan saya mau sholat dulu. nyetir, kok dibilang Ya siap ngerepot. Pak Ustad. Tap layar saudaraku di bawah ya, biar live-nya kuat ya, biar banyak sadar. Iya. Ya, karena di sini Izin- banyak yang sadar ya. Ya Izin silakan. Momi, ya, ataupun aku juga kalau menanggapi silakan. Saya izin kepada kalian berdua untuk melangsungkan diskusi kita ini, tolong dijawab. Wanita yang berdosa itu secara tertulis tegas dituliskan di kitab Perjanjian Lama, di mana dia, di ayat mana? Untuk melanjutkan diskusi kita ini lebih sehat lagi. Karena dari awal tadi kalian asumsi aja, asumsi. Saya tanya data sekarang. Iya, makanya kamu juga dengar baik-baik. Iya, oke, saya tanya, kamu saya jawab saya dengarkan. ini. Coba. Sekarang kamu jawab saya ini. Ketika orang-orang Farisi mengatakan Yesus dalam hati mereka, Aduh. kenapa Yesus harus tahu? Pertanyaan Tidak. saya belum dijawab, Bang Momi. Jawab dulu di mana? Kan tadi Anda bilang iya saya tunjukkan. Oke, di mana tunjukkan? Tinggal sebut loh. Kalau saya berani menjawab, contohnya seandainya misalnya saya jawab di Yohanes ayat 13 pasal 13a. Udah gitu, selesai kita. Oke, selesai. Sekarang kamu jawab. Orang-orang Belum selesai. Yang saya tanya di mana? Di mana Perjanjian Lama berbunyi seperti itu bahwa orang Yahudi Kamu itu jangan perempuan lari sana, lari itu yang sini. berdosa.
Kamu jawab saya dulu. Kenapa orang Farisi berbicara Yesus dalam hati mereka? Kenapa Yesus tahu? Kamu jawab itu dulu. Kan kamu anggap Yesus ini Saya kan tidak mau berasumsi. Saya hanya butuh data kau. Saya tidak mau menjawab yang saya tidak tahu, yang tidak tertulis di dalam Bible. berarti kamu Saya hanya mau tanya sama kau sekarang, didengar dan apakah dibenarkan. itu Nah, ada sama di saja. dalam Bible? Cukup. Nah, cukup. Bengek kau sama aku, bengek tahu, bengek kau. Asal ngomong-ngomong Halo, aja salam. hujat. Makin begini semakin Halo, tidak salam, akan host. Yesus sampai selama-lamanya. Halo, salam host. Ya, boleh bang. Islam Kristen. Kristen. Bisa bertanya, Bang? Ya, ada yang mau dibantah, ini lagi diskusi bang, jangan luar topik bang. Silakan dibantah bang kalau dibantah. Oh, itu pula ya. Ada kian mau Iya. kutanya tapi kalau di masukku gini. Bang Raja, Gini, Bang Raja. Tadi saudara Momi ini mengatakan yang wanita yang seorang pendosa itulah yang berdosa yang menghampiri Yesus. Oke, saya terima. Karena menurut hukum Taurat, menurut hukum Yahudi. Oke, saya tanyakan di mana dia berbunyi dalam hukum Yahudi atau perjanjian lama bahwa berbunyi hal demikian bahwa yang berdosa adalah perempuan. Sebutkanlah pasalnya, ayatnya. Biarkan kami juga di sini tahu apakah itu benar atau tidak. Gitu. Saya Karena jawab. dari awal tadi kami disebutkan kami orang asumsi, Iya, kami saya hanya jawab. asumsi aja. Kamu diam. Ya, benar, emang benar. Selain Yesus itu berdosa, tapi Yesus manusia suci. Benar. Apa Oh, kata berarti Yesus berdosa juga? Yesus tidak berdosa karena dia manusia suci. Yang berdosa itu perempuan itu. Iya, oke. Berarti perempuan itu yang berdosa. Di mana di dalam kitab Yahudi atau tradisi Yahudi bahwa pada saat itu adalah wanita itu yang berdosa. Di mana dia tertulis? Kamu paham nggak? Yesus tidak punya dosa. Yang berdosa itu adalah perempuannya itu yang menghampiri Yesus sendiri. Selesai. Oke, saya ulang ya. Seseorang menurut tradisi Yahudi atau hukum Yahudi, perempuan maupun laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan lalu bersentuhan atau bertemu yang tidak ada orang atau gelap-gelapan itu disebut dengan perzinahan. Oh, itu Dan asumsimu ada dosa lagi. di dalam itu. Kamu mengatakan bertemu tidak ada orang. Tahan dulu. Tahan dulu. Kamu asumsi yang bertemu bilang tidak ada orang. Apakah orang-orang Farisi yang duduk di situ bukan orang? Kamu mengatakan bahwa bertemu dengan orang. Iya orang, tapi dia tidak bersentuhan. Kamu sudah asumsi. Tidak bersentuhan. Sudah asumsi. Tidak bersentuhan, saudaraku. Tidak menyentuh kaki Yesus. Tidak menyentuh. Ya, makanya analisa bahasa saya. Makanya analisa pertanyaannya. Setelah saya kasih argumentasi, Tadi kamu pertanyaannya, bicara apakah ketika Yesus bertemu itu taat tidak ada kepada orang. hukum Taurat? Sekarang Mami? orang Farisi itu kamu meniadakan. Berarti kamu asumsi dong. Kamu dari tadi asumsi, saya tanya balik datanya, kau tidak bisa nampakkan, tidak bisa tunjukkan. Orang-orang Farisi itu kan tadi kamu bilang bicara. Momi, 1,0 loh orang penonton di atas. Sesuai dengan Orang perkataanmu tukang tadi becak kamu yang tidak bicara punya sekolah pun kalau tahu siapa yang seandainya asumsi di sini. bertemu tanpa dilihat orang, sedangkan Yesus Banyak perempuan kali itu kuat bertemu kau, Momi. Yesus itu, serang orang-orang Farisi itu banyak di situ. Apa tadi kamu Malu asumsi? kali aku. Kalau aku kayak gitu turun sendiri lah aku lah. Ya, saya tidak bisa tunjukkan data, hanya ngomong doang omdo. Kamu kan asumsi, kamu kan tadi mengatakan ketika Saya dua asumsi. orang bertemu Dari tanpa tadi dilihat oleh saya tunjukkan siapa-siapa. data tiap saya berargumentasi Tunjukkan loh. data. Kamu kan Sekarang saya tanya mana datamu di dalam Bible perjanjian lama menyebutkan bahwa si wanita itu yang berdosa. Yesus tidak berdosa, mana? Ah, Ayo. Susah kan? Pening kan? Emang pening. bukan susah, kamu yang asumsi. Kamu Itu perempuan pendosa. Di mana datanya di perjanjian lama, karena dia itu adalah tradisi Yahudi, hukum Taurat, ya, ataupun ada terbagi loh perjanjian lama itu hukum seremonial, hukum sipil. Di manalah dari hukum-hukum tersebut menyebutkan bahwa wanita itu yang menyentuh kaki Yesus yang berdosa?
Ayo. Yang jelas simpel. Simpel Yang jelas. Jual obat kau. Yang jelas begini, yang begitu. Sama ibarat kata saya seorang, wajah saya berjerawat, saya menjual obat jerawat. Nah, itulah ceritanya. Halo Bang Jiban, izin menambahkan nih kalau Ya, boleh. lanjut Bang Weleng, Bang, lanjut. Hajar asumsi liar seperti itu yang tidak punya data. Hajar. Nah, saya persilakan. Ini aku cuma mau menambahkan ini Bang Jiman. Sebenarnya wanita yang bernama Maria Magdalena itu sendiri itu bukanlah perempuan sundal, tapi perempuan suci dan perawan. Mengapa disebutkan perempuan sundal di dalam Bible itu sendiri? Karena pemerintah Roma tidak mau mengakui pernikahan Yesus itu sendiri. Maka dibuatlah cerita bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang pelacur dan perempuan sundal. Jangan langsung, bukan Maria. Kalau tidak mungkin terjadi. Tunggu sebentar dulu, datanya ada. Bukan Maria. Bukan Maria. Jangan Datanya sampai Maria. ada nih, coba cek di Satu-satu, Wikipedia. kasih Ada. Baca. Jangan bilang Maria. Jangan bilang Maria. Itu Maria itu adalah perempuan suci. Ya. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena. Itu Maria bunda yang suci ya. Jangan ngomong Maria. Itu personal orang Yahudi yang namanya itu siapa itu namanya? Bukan Maria. Bertobat karena pesundal itu. Itu yang kalian sering bilang itu pesundal, itulah perempuan dosa yang bertobat. Kamu gak Kau paham, itu Kak. bilang-bilang Kamu gak paham. Maria. Mulutmu dijaga. Mulutmu dijaga. Maria itu Maria suci. Dengar dulu pernyataan aku. Kamu yang tidak tahu, jangan asal ngomong. Aku nggak asal ngomong, datanya ada. Datanya di mana Maria yang apa? Yang pesundal di mana, ayo? Coba tunjukkan mana. Maria itu bukan Maria pesundal. Maria Magdalena bukan Maria pesundal. Maria Magdalena adalah yang tadi Maria di mana? suci dan perawan. Mengapa disebut? Tuhan. Dengar dulu, mengapa disebutkan perempuan sundal di dalam Bible itu sendiri? Karena pemerintah Roma tidak mau mengakui Bukan Maria pernikahan Yesus namanya. itu Kamu sendiri. sebut Maria itu tadi. Kamu bilang tadi Maria, bukan Maria itu. Iya, yang diceritakan di sini kan di Maria Magdalena yang Yang diceritakan bukan Maria. Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus. Kamu gagal paham. Saya bisa masuk gak nih ya? Biar Walaupun bukan Maria ibu Yesus, bukan Maria namanya. saya bisa masuk gak nih ya? Supaya yang kayaknya nggak maju-maju diskusinya. Ya. Bisa masuk gak nih ya? Gimana lagi ngomong dipotong? Ya, izin ya. Aku nggak mau menyimpulkan ya. Kita baca ya. Yohanes 13:23. Apa bunyinya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar. Ini kalau original teksnya di dekat bahu dadanya nih ya. Bersandar dekat Yesus di sebelah kanannya. Ini kalau di original teksnya katanya di bahu ya. Oke. Nah, ini kalau ini siapa nih kawan-kawan Kristen? Siapa nih murid Yesus yang dikasihinya nih? Kok ada murid yang dikasihi? Saya bertanya dulu sini. Ayo kasih bisa jawab atau siapa yang lain yang Kristen? Murid yang dikasihi Yesus ini siapa nih? Ada bisa jawab? Yohanes. Kenapa Yohanes? Di mana muncul Yohanes? Ini kalau di original teksnya di dada loh. Apakah Yesus kalau kamu bilang Yohanes nanti jadi aneh? Sepertinya jadi aneh. Apa? Jadi ada kelainan jadinya. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata murid yang dikasihnya kalau kita baca di ayat lain ya. Nih ya, Yohanes 19:25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Oke. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya
di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," menunjuk kepada ini. Kemudian katanya kepada muridnya itu, inilah ibumu. Nah, ternyata di sini tidak ada Yohanes. Hanya ada 3, ibu Yesus, keluarga Yesus, dan Maria Magdalena. Murid yang dikasihinya, apakah merujuk kepada Maria Magdalena? Saya nggak tahu, saya nggak mau menyimpulkan. Silakan kawan-kawan Kristen menjawab. Siapakah di sini dikatakan murid yang dikasihinya? Sementara ada 3 orang ini. Ada ibu Yesus, ada keluarga Yesus, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dulu ucapan mulai di situ kan dikatakan murid gak ada di situ, berarti ibu Yesus. Murid Ya. Yesus 12 inti itu laki semua, gak ada di situ ibunya. Di sini bro, nggak ada murid Yesus. Murid Kau Yesus memang sudah cocok nggak ada. dari Islam kau, tukang fitnah. Sabar jawab. Saya nggak menyimpulkan. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya Itu. dan saudara ibu Yesus. Kan yang kau katakan itu siapa Sabar dulu, di situ saya bicara dulu. dikasihinya, Ya. tapi kau Di sini narasikan hanya tidak- Maria gitu loh. Di sini Itu ada 3 orang. gimana cara berpikirmu seperti itu? Dengar ini ayat bicara ya. Di sini ada 3 orang dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Nah, Yesus. dalam konteks ini iya, bukan Ya, dalam ya hal sudah. muridnya yang kau katakan tadi loh. Kau merubah tunggu dulu. ayat itu, ayat yang pertama kau tunjukkan Yang itu. pertama mana? Oke, saya balik lagi mana? Oke. Parah kau. Nah, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat. Ini kalau di original teksnya di dekat bahu ya, di dekat sebelah kanan Yesus. Oke, silakan Anda. Apa maksud Anda? Silakan bantah. Kepada murid itu Simon Seorang, Petrus. oke. Ya, silakan. Baca dulu ya, satu perikop itu baca dulu lah, biar saya dengar dulu. Oke, saya baca ya. Aku gak mau framing ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepada Yesus di sebelah kanannya. Stop. Pada murid itu, Dari situ aja tadi kau udah Oke, framing, silakan. dikatakan di situ bersandar. Kau bilang tadi di pangkuannya, kan itu udah satu. ini kalau origin teksnya, kalau di origin teksnya, sabar, kita buka origin teksnya nanti. Oh, suka banget berframing gitu loh. Enggak. Gimana Kita sih, ikut ini bro? ya. Saya nggak Jadilah mau nambah jadi karena kalau manusia. origin teksnya berbeda. Oke. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Oke, ini siapa yang dimaksud nih? Murid dikasih. Itu bermaksud yang mau mengkhianati Yesus dalam konteks itu. Makanya baca semua Alkitab itu, Silito. Ya udah, ini satu Jangan perikop jadi saya baca. botol. Ini satu perikop saya baca. Siapa yang dimaksud di sini murid Itu yang dikasihnya? dimaksud karena ada yang mau mengkhianatinya, makanya ditanya Petrus siapakah itu di antara muridnya maksudnya. Makanya yang baca yang benar, jangan ambil saya ayat, kau tahu sedang Ya. sendiri. Ya, saya tanya, parah siapa kalian di sini yang dimaksud murid yang dikasih yang bersandar dekat Yesus? Saya bertanya ini. Silakan jawab. Silakan jawab. Baca aja satu perikop, kamu ngerti murid Sudah yang saya dikasih baca sampai Yesus dalam habis. Alkitab itu. Dengar Sudah dulu. saya baca sampai- Murid yang dikasih Yesus dalam Alkitab itu Andreas. Wah, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Andreas. Dari mana datamu Andreas? Nah, kalau kau pintar, semua murid itu dikasihani Yesus. Kalau mau ya, ke sana semua. pikiranmu nggak ada Ya. itu. Sampai kami dikasihani Yesus. Sampai sekarang kami ini murid-muridnya. Yang Jadi bersandar cara itu berpikirmu yang salah gitu loh. Yang bersandar dibilang Itu sini. yang bersandar itu siapa? Pertanyaannya, yang bersandar Iya. itu siapa? Kami bertanya sifatnya ya. Siapa yang bersandar? Murid yang dikasihnya Kau baca lah bersandar. satu perikop. Ayo dari ayat 1 sampai ayat habis. Ayo satu perikop. Sudah itu. saya Jangan baca kamu- ini. ya, pintar Seorang kau. di antara murid Baca, Yesus. baca. Iya, bacakan. Ini kan sudah baca ini. Oh, kalian gini loh teman-teman muslim. Kalian belajar Alkitab aja dah. So, selama ini nggak apa-apa. Ini udah habis nih saya Kalau baca nih ya. tadi kalau kamu mau menjelaskan kau jelaskan. Tadi sudah dibaca penjelasannya Maria Magdalena. Kau nggak terima. Sekarang kau yang menurutmu siapa? Karena di situ dikatakan murid, Maria Magdalena bukan muridnya. Kan dia langsung dari awal aja dia udah mau fitnah gitu loh, mau framing. Lalu gitu loh. siapa? Jelaskan. Lalu siapa? Dari awal diskusi aja dia udah mau berhubung. Oh, tapi aku ngerti Maria kalian kan Magdalena dibolehkan berdiskusi. dalam ceritanya ini setiap hari ikut Makanya penginjilan langsung praktekin loh. dia. Kamu juga framing. Maria Magdalena setiap hari ikut penginjilan juga kemana Yesus pergi. Kamu jangan salah. Dia juga Terus murid loh. berbicara kata Maria bro, Maria itu 4 dalam Alkitab.
Salah Dia satunya ini Maria Magdalena. Maria Magdalena ini ibunya murid, Yesus. murid. Ada Maria yang di Lukas itu. Banyak Maria di situ. Magdalena ini yang Tapi kalian udah langsung simpulkan siapa Marianya juga. Maria Magdalena ini positif murid. Parah sekali kalian Murid kalau Yesus. bernarasi Alkitab. Oke, saya tanya kembali, siapa yang murid yang dikasihi Yesus yang bersandar dekat Yesus? Itu pertanyaan saya. Kalau mau tahu jawabannya, bacalah satu perikop itu. Sudah dibaca. Dari awal itu kan Yohanes 13 ayat 3. Baca. Udah Membaca Alkitab itu, apalagi Yohanes. Biar kalian tahu harus tahu dulu Yohanes inilah yang dari tadi sudah dibaca dan sudah disimpulkan menurut iya, ngambil satu ini loh, satu ayat doang. Sudah Baca dibaca, aja. sudah disimpulkan. Biar Sekarang muslim yang menurutmu lain siapa? mendengar Alkitab kami dibacakan oleh Berarti kalian. kau terima ya itu Gitu. Maria Magdalena ya, karena sudah dibaca, sudah dijelaskan. Kau nggak bisa menjelaskan ya? Di sini dikatakan, ya, Saya oke ya. jelaskan. Nah, Bapak saya jelaskan, saya udah mengerti Oke. kok. Nah, setelah saya baca di sini, ada lagi murid dikasih. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dalam Ketika konteks Yesus yang tadi melihat ke sini kan udah beda ceritanya, bahwa dalam hal ini kan Yesus ini bicara disalib murid di dikasih. situ, gitu kan. Ketika Yesus Jadi, melihat ibunya dan kamu cocok murid yang melobi. dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kalau kepada bukan ibunya. kau udah kutemuin kau lek. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Ibu, inilah ibumu." Ayo, ternyata di sini ya, cuma 3 ada orang. Masalahnya apa? Saat Yesus katakan itu apa? Murid-murid Di Yesus sini juga hanya menganggap ada Ibu Maria 3 itu orang. sebagai ibu. Tapi Di bukan sini ibu secara ada- biologis gitu loh, bro. Gantian. Di sini Astaga, hanya ada 3 orang. Di sini hanya ada 3 orang, ya. Ibu Yesus, keluarga Yesus, ya, dan Maria Magdalena. Dan muncul perkataan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya loh, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yang ada di saat itu 3 orang. Ibu Yesus, keluarga Yesus, dan Maria Magdalena. Kalau mau ikut menurutku pandangan, ya itu menyatakan Yesus sudah diam-diam menikah dengan Maria Magdalena boleh. Kalau mau menjelaskan, Kalau itu di pikiran kalian masalah selangkangan menikah. Bang. Tadi Aku malah mau tantang kalian Muslim. Hujatlah Tuhan Yesus itu. Kita akan lihat siapa yang tumbang. Di Tuhan sini Yesus yang kita kau hujat bukan itu. menghujat. Sama kalian. yang konteks yang Loh. Yesus di atas salib itu Saya tantang malah kalian hujat. Kasih menikah, punya anak, hujatlah. Saya tantang kalian. Mari kalian hujat. hujatan? Bang Besar sebentar dulu. Kita nggak menghujat. Yang Gimana ada Yesus di atas hujatan? kayu salib ini adalah Yohanes tertuju pada murid. Sebentar dulu. Yang membawa data bahwa Yesus itu menikah itu adalah saudara seimanmu, sama-sama Kristennya ini. Weleng Ray ini masih ada di sini. Bang Weleng silahkan dibuka mic-nya. Kalau Weleng Ray. kamu jadi setan, jadilah setan benaran. Yang izin bang, Jangan kau menyerang kekristenan. Tidak ada kekristenan meyakini itu. Kau Loh, jadilah. ini Udahlah, datanya saya kita jamin baca. kau Saya mau jawab memfitnah itu Tuhan yang seperti itu. Dan Kamu dekat tetap salib mengerti Yesus neraka. berdiri Tunggu aja. dan ibunya dan Sebentar saudara dulu, ibunya Maria dulu istri semuanya. Klopas Sebentar dan dulu, Maria sebentar. Magdalena. Sebentar dulu, Bang Binsar. Dari tadi Bang Binsar kan tidak menyimak. Ini Bang Welengre punya data, ada data. Dia bahkan sebentar dulu, Saya tantang dia on cam. Di mana di Alkitab? Sebentar dulu. Tadi sudah on cam dia, oleh Kamikase disuruh on cam, dia on cam, bahkan sama Kamikase disuruh membuka KTP-nya. Dia tidak percaya, di Kamikase itu mengklaim Dia bahwa dia tidak Muslim. menunjukkan wajahnya, tidak menunjukkan mukanya, takut kan? Wajah Welengre ini ditunjukkan, fotonya ditunjukkan. Aku ada. Kamikase yang Gini. Yesus gini. Oh, Weleng ya. Kamikase yang tidak berani. Weleng ini Kristen apa ya? Masuk Kristen tidak bisa dijelaskan. Welengre ini Kristen Bang Binsar. Silitonga tahu diam dulu Silitonga, matiin aja itu layarmu. Iya, sebentar dulu. Weleng. Saya tahu Sebentar dulu. Bang Welengre, Bang Binsar, Welengre ini adalah seorang Kristen. Tadi sudah ditunjukkan KTP-nya, sama Bang Hendi juga suruh tunjukkan KTP-nya beserta fotonya.
Bukan KTP saja, mukanya tadi nggak ketunjuk tuh. Yang tidak ditunjukkan mukanya kami kasih. Saya terima. Mukanya Kalau kami dia kasih. mengaku Kalau mukanya Kristen. Pak Welengre ini tuh Pak Ustadz, ditunjukkan. saya dulu sama Weleng ini Pak Ustadz, boleh Ya nggak? silakan. Oke, gini Weleng. Tunjukkan dulu Yesus ada di perjanjian baru mulai ada. Di mana di perjanjian baru ayat berapa? Surat apa Yesus menikah dikatakan? Dan siapa yang memberkati dia? Siapa saksinya? Bagaimana kejadiannya? Jawab. Sabar. Gimana? Ya. Aku izin ya. Ini aku curiga nih ya, Yohanes 2 ini. Kau nggak diam dulu, nggak ada ilmu kau le. Kau Enggak. menjelaskan kita Aku nggak mau kalau menyimpulkan. malam. Aku nggak mau menyimpulkan. Dulu Belum Bang Andi, tutup dulu. Oke. Bang Andi. Aku sama Weleng dulu yang mengaku Kristen itu. Perlihatkan nih KTP aku. KTP Mana muka aku kau? Kristen. Mana muka kau? Supaya Ini bukti. muka aku, ini muka aku. Mana muka kamu? Masa muka Ini. kamu yang sekarang? Kota Kamu Makassar. Ini Pertunjukan aku di kamera. Kristen. Tunjukkan Ini mukamu aku di kamera, bukan ke KTP-nya, bangsa. Waduh. Gini loh, host, Ini- dia menunjukkan sebentar, KTP sebentar. sama nggak dengan mukanya gitu loh. Sama dengan mukanya, tapi orang Dulu, nggak diam. jangan memaksa untuk membuka privasi orang lain. Coba Bang Rizal Nah, gini, namanya Bisa aja nggak? ditutupin, host. Namanya Coba, aja ditutupin. Loh iya, ini kan privasi. Sudah ditutup, sudah KTP-nya. Takut rungkat. Sudah. Anda Oke, Bang Rizal sekarang bisa kita tunjukkan bisa ayat menunjukkan berapa wajahnya. tertulis gimana Yesus itu menikah, bro. Ayo, tunjukkanlah. Jangan Tahu jadi Bobby? kau. Saya curiga pernikahan di Kau Kana. manusia yang tidak bermoral. Oke. Bro. Dia sudah Oke. menutupi. Sebentar dulu Bang Andi. Tidak tunjukkan mukanya. Tunjukkan Baterai KTP-mu, aku tinggal wajahmu. 1% nih. Sebentar dulu Bang Andi. Mau kabur dia, mau kabur dia. 1% katanya baterainya. Coba Bensar Pandangan, kau buka lu KTP-mu, Nah, itu. Boleh? Tidak, muka dia bukan KTP-nya. Boleh Bensar, silakan Bensar Pandangan. Mana Muka KTP-mu? Mumi bisa. Ngapain saya buka KTP sama orang ini? Ngapain Nggak dia usah buka KTP kalau sama kamu kamu? berani, kalau kamu benar-benar. Iya yang Kalau memfitnah. kamu nggak tipu, Ngapain kalau dia kamu buka nggak KTP tipu, buka sama mukamu, saya, sama kamu. tunjukkan mukamu di Apa? kamera. Begitu. Tunjukkan Kalau mukamu kamu di berani kamera. buka wajahmu, Tuh, ngapain dia selesai. buka Tadi Teman-teman kamu Islam. bilang mau perlihatkan KTP udah aku perlihatkan. Sekarang mau lihat kau muka nggak berani lagi. buka KTP dengan muka Maunya dia, apa ngapain kau sih? sama dia? Buka, tunjukkan mukamu, bukan KTP-nya. Orang semua Ya, orang satu-satu berbohong. bicara. Siapa saja Satu-satu. bisa tipu. Tapi Ini kan sudah mukamu asli. diklarifikasi, kan Kalau sudah kamu diklarifikasi berani, sama Bang Hendi kalau kamu tadi. berani mukamu asli, tunjukkan di layar. Bang Binsar kan baru datang, Bang Binsar kan gitu kan. Wah ini. Kenapa kenapa bicaranya berebutan sih? Walangri Satu-satu. kena hapus Walangri kena hapus kena pelanggaran karena membuka KTP tadi. Udah kan sampai dia turun nggak ditunjukin di mana itu ayatnya. Tidak, gimana itu? Tidak tunjukkan mukanya saja kita bisa curiga ke muka. Enggak, dia kena pelanggaran. Wah, dunia lagi Pak Ustaz. Jadi gini teman-teman, dia kan sudah memfitnah kitab kami. Biarlah kami internal kami dulu menjelaskan. Iya, nggak ada yang kalau larang ada. kok. Nggak ada yang Gitu larang. loh. Udah naikkan lagi dia. Ya nggak usah KTP gitu juga sebenarnya. Cuma ya ditunjukkan aja ayatnya. Kita bukan mau berdebat sama KTP dia itu, gitu loh. Debat ayatnya bukan KTP-nya. Mukanya saja nggak kasih tunjukin itu berani nggak? Nggak berani kan? Anda sendiri kan ada nunjukin muka. Nggak ada dong. Kalau saya disuruh buka kamera saya buka, tapi dia kenapa tidak buka? Ya udah nanti kalau dia naik suruh buka lagi tuh. Karena kita naik sini Bang Handi, kita sopan sudah, kita menghargai juga saudara-saudara. Kenapa yang tadi Weleng itu dia hanya kasih tunjuk KTP tapi dia tidak bisa tunjukkan mukanya, itu yang membuat orang tidak percaya. Siapa saja bisa tipu KTP itu. Itu privasi. Coba Bang Binsar mau nggak buka cam kemudian dibuka wajahnya? Ya udah sudah. Iya kan, privasinya Saya buka, orang nggak boleh saya bisa buka. seperti itu. Yang penting KTP-nya. Iya, saya bisa buka. Tapi yang tadi kenapa dia tunjukin KTP saja? Itu kan dia menista, dia artinya dia menipu.
Kalau saya simpel, kalau dibuka ya saya berani buka kamera, tapi yang tadi itu dia tunjukkan KTP saja. Apakah itu benar? Sesuatu yang tidak sama dengan Muslim tadi, ya dia mengaku Muslim, dia kasih tunjuk KTP saja. Semua nggak percaya kan? Semua bilang ya itu KTP doang, itu bukan muka wajah kamu. Benar sama kan yang tadi Weleng tuh, dia nggak tunjukkan mukanya, hanya kasih tunjuk KTP saja. Siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa nipu loh. Dia ada lagi di bawah. Saya memang menunggu datanya, Pak Ustaz. Karena masalahnya menunggu tadi di datanya saat saja. perjalanan ini juga nggak berani buka wajah dan KTP-nya pun nggak berani masalahnya. Saya sudah Tadi dari saudara Muslim. Tadi ada salah satu yang membuka bahwa dia Muslim. itu kena peringatan, dihapus dari live, makanya untuk mengamankan akunnya, saya hapus dia, hapus Welengre gitu kan. Cuman kesalahan saya tidak sempat men-screenshot. Seandainya saya sempat men-screenshot, saya tampilkan di sini, Bang Pinsar. Nanti Welengre kalau memang ada di bawah, silakan naik lagi Welengre ya. Saudaraku, saya ulangi, sama seperti tadi ada dari Kristen yang menyatakan bahwa dia Islam, dia kasih tunjuk KTP saja. Apakah saudara Muslim percaya? Enggak kan? Enggak percaya, sama dengan Kristen. Dia hanya menunjukkan KTP, tapi dia tidak menunjukkan identitas aslinya, wajahnya. Kalau dia laki-laki, dia tunjukkan wajahnya. Tapi begitu pengecut, artinya pengecut, kenapa pengecut? Dia hanya bisa menghujat, memfitnah, tetapi dia lari dari kenyataan hidup. Itulah penghujat, itulah penghina, itulah pengecut. Iya, kami kasih memang penghujat, memang itu Bang Mome. Kami kasih itu penghujat dari dulu. Saya udah berani on cam kalau ketemu Kristen kayak gitu yang mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi dia menghujat, memfitnah gitu loh kitab itu. Dicoba Welengre kalau memang ada di bawah dan sambil ngecas, katanya baterainya sudah hampir habis itu tadi kan bilangnya itu. Coba naik lagi Welengre. Weleng, jika kamu benar-benar dari Kristen, kamu tunjukkan personamu, tunjukkanmu, jangan pengecut, jangan kamu setelah menghujat, setelah memfitnah, engkau lari dari kenyataan hidup. Itulah penghujat, itulah pengecut. Kalau jika kamu berani tunjukkan mukamu di live ini, di room ini, supaya banyak yang menyaksikan bahwa benar engkau adalah menunjukkan kebenaran itu, tetapi engkau lari dari kenyataan, bukan kebenaran lah yang ada, tetapi fitnah lah yang ada. Waduh, kok dibilang fitnah Bang Momi? Tadi kan sudah diklarifikasi sama Bang Hendi. Saya sekali lagi kepada saudara-saudaraku Muslim. Tadi ada Kristen yang mengaku bahwa dia Muslim. Apakah saudara-saudara percaya dia hanya menunjukkan KTP? Tidak kan? Sama Kristen. Kalau kamu menunjukkan KTP, semua orang bisa memfitnah. Tapi wajah kamu jangan pengecut begitu. Wajah kamu asli itu yang dipertanyakan, itu tunjukkan. Selamat malam. Ini kenapa ini kok ribut-ribut ini? Saya baru naik, kurang paham ini. Kenapa konteksnya? Game tadi mana bro? Saya juga mau diskusi sama dia. Itu juga saya lihat mulai menjadi-jadi itu. Itu udah Islam belum itu? Di game tadi naikin lagi dong. Kami aja dulu diskusi. Saya sekali lagi, tadi ada salah satu Kristen yang mengatakan bahwa dia Muslim, dia menunjukkan KTP saja. Apakah dari saudara Muslim percaya? Enggak kan? Sama dengan Kristen. Kalau kamu hanya menunjukkan KTP, siapapun itu bisa. Karena itu kamu pengecut, kamu tidak menunjukkan identitasmu yang asli, mukamu, wajahmu yang asli di room sini, di live sini. Banyak ribuan orang yang menyaksikan, itu baru gentle. Ya sudah, jangan ke kita Muslim. Kamu tadi ke Welengre, jangan kemudian ke Muslim, Bang Ome. Tidak bang, saya kan mengatakan tadi kan ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dia KTP-nya Muslim. Apakah tadi saudara-saudara percaya? Tidak kan? Sama dengan Kristen. Ya, simple. Oh, saya berani buka kamera. Kalau saya itu simple, saya nggak pernah takut. Kalau itu selagi saya di sini tidak menghujat, saya menghargai, tidak ada kata-kata kasar, saya berani buka kamera karena kebenaran itu setiap orang berhak untuk belajar. Nanti pasti naik kok kalau Welengre itu. Welengre selalu aktif dia.
Ya, Weleng Re, kalau memang sudah ngeces, sambil dia ngeces, tolong naik ya Weleng Re, untuk klarifikasi Weleng Re. Tadi sudah klarifikasi sebenarnya. Kenapa kok mau diulang lagi? Saya bukan Pak, saya masih muda ya, aku mau dan saya asli orang Timor Leste. Saya kalau teman-teman Muslim yang mengatakan oke lah kita mengerti karena tidak Ganti yang mana yang mau bicara Bang Binsar ini, mau bicara ini Bang Binsar ini, silakan Bang Binsar. Iya gini loh, kalau teman-teman Muslim bernarasi seperti itu, saya tidak akan keberatan karena apa? Mungkin mereka tidak mengerti dan mempunyai tafsir sendiri. Ini ngaku Kristen loh Pak Ustadz, itu aja sih. Kayak berani saya sama dia. Karena dia mengaku Kristen. Kalau dia mengaku Memang di KTP-nya dia Kristen. Itu Memang aja di sih KTP-nya sebenarnya. dia Kristen tadi. Makanya saya kaget ada orang mengaku Kristen bahkan di KTP-nya, tapi itu yang pikirannya itu dia memahami Alkitab. Kayak gitu. Bukan Bang Apa Bisi yang dia pakai itu? sempat men-screenshot KTP-nya ini. Boleh Re? Nggak ada Pak Ustadz. Mungkin nanti di rekaman Pak Ustadz tidak ada tuh. Di rekaman tidak ada tuh di TikTok. Kalau buka rekaman ini sudah berapa jam saya Tapi live. aku boleh menambahkan Pak Ustadz data si Weleng tadi Mbak kan ya. Sudah. Ini antara Weleng Re dengan Oke. teman-teman Kristen kan gitu kan. Sama-sama Kristen ya masalahnya. Sudahlah, kalau kita mau berdiskusi ganti tema yang lain aja. Ini dari tadi ada Yoshinoya juga mengkritisi kan tentang si Weleng Re ini. Ternyata si Weleng Re kan membuka KTP tadi kan. KTP-nya dibuka, terus kemudian di ini kan ditunjukkan kepada teman-temannya termasuk ke Bang Handi, dan betul bahwa agamanya dia Kristen, bukan Islam. Fotonya juga ditunjukkan fotonya. Tapi kenapa mukanya nggak ditunjukkan? Gitu saja Bang, simpel. Kalau masalah muka itu privasi. Coba Anda menyuruh CP itu kan, atau siapa itu yang selalu menghujat itu, suruh buka muka. Siapa itu? Haleluya. Boleh. Suruh buka muka, mau nggak dia? Iya, saya suruh dia tunjukkan muka, Weleng juga harus tunjukkan muka, selesai. Paham? Yo nggak bakalan mau lah. Kenapa Bang? Itu kan simpel Bang. Nggak bakalan mau Bang Momi. Christian Prin JP itu yang menghujat, kemudian si Hale coba open cam, suruh open cam. Mau nggak? Kalau Bang Binsar memang tidak ada hujatan, dia berani untuk open cam. Oh, berarti saya sudah ambil kesimpulannya. Berarti ulahnya Kristen juga ya. Kristen yang menyamar, makanya ada penyamaran juga. Selesai. Saya tidak bisa menyimpulkan Bang. seperti Saya paham, itu. Bang. Artinya ulah dari Kristen Saya yang tidak bisa mengaku menyimpulkan Muslim, padahal dia Kristen, dia mengaku-ngaku Muslim, dia tunjukkan kata bela, makanya diikutin. Nah, kita berani menghujat orang pun berani menghujat kita. Itu simpel saja kesimpulan saya. Jelas intinya nggak boleh menghujat. Ya kan Nggak ada gunanya menghujat, itu nggak boleh. ya kayak ini harus diklarifikasi dua kali. saya akui abang-abang di sini, para ustadz, para ulama yang di room sini, karena kalian memang mengatakan semua sesuai Bible, sesuai kebenaran. Di sini tidak ada menghujat kok, tapi yang Kristen harus menjawab dengan cerdas, itu saja. Dan kami juga menghargai saudara-saudara semua di room sini. Tidak ada yang menghujat saudara-saudara juga di sini. Kami juga menyanyikan apa adanya, apa yang ada dan tertulis. Tidak mau ngarang gitu, simple. Oke, kalau begitu salaman kita. Salam. Bang Momi. Ya. Bang. Dari tadi kan Anda itu mengikuti terus diskusi ini kan, mulai dari sore. Ya. Ada nggak hujatan-hujatan dari orang-orang Islam? Ada nggak? Kecuali teman seiman Anda, saudara Anda yang kemudian menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Benar, kalau dari tadi saya mengikuti bahwa dari Muslim tidak ada yang menghujat. Malahan semua memakai dalil, memakai data, berdebat dengan akal, berdebat dengan santai, berdebat dengan kebenaran. Tapi yang menghujat tadi adalah Weleng itu, saya penasaran. Tapi izin Pak Ustadz, tadi Weleng tadi membawa data ini loh, data dari Kristen sendiri loh nih, tentang Yesus menikah. Ini yang saya bacakan ini. Coba saya baca Inggrisnya. Oke.
Where's Jesus? From Jesus life. Izin Pak Ustadz, besarkan Pak Ustadz. Hah? Oke, saya besarkan ya. Izin Pak Ustadz ya. Where's Bang Andi. Jesus? Nih. Explain Jesus. Nih, ini dari data kekristen sendiri ya, dari arkeologi sosial. Nih. Explore. Hmm. Mana? Itu link yang dikasih Mana atas? link dari tadi itu ya. Bukan. Ya, ini Pak, ini Ustadz yang dibawakan siapa? Who was Jesus? Exploring the history of Jesus' life. Exploring the history of Jesus' life. Ya, ini tadi data dibawakan dia. Nih, tentang Yesus. Selamat sore semuanya. Maaf Istrinya, tadi saya anaknya. Mana Inggrisnya? Sudah baca, malam baca. aku. Sudah Mana malam. Inggrisnya? Nih, baca. Saya tadi di In jalan this jadi free nggak book, in this free book, explain fundamental exquator. nggak usah lah, itu bukan referensi. Fundamental question Jesus of Tapi ini data about kekristen. Jesus of Banyak website seperti Nazaret. itu. Hmm. Itu bukan referensi. Itu nggak bisa mengkonfirmasi about Jesus bahwa of Yesus Nazaret. meninggal. Coba lanjut. Coba baca. Nggak usah lah bang, Is itu the bukan central- referensi yang mengkonfirmasi Yesus meninggal. Banyak Figure website of seperti itu. Christianity. Figure of Christianity, Hmm. the wars, Baru. Lergis, Hmm. bukan baca lompatan, kita kan baca yang inti saja. Iya. Intinya banyak sini. Ini menceritakan Bethlehem, tentang- coba-coba yang the Jesus Yang mana? of Nazareth really. Yang tadi nih. In this free ebook, explain Itu sumbernya tidak diakui oleh bapak-bapak gereja bang, jadi nggak usah dibahas itu. about Jesus of Nazareth. Artinya aja bang, nggak usah di ini baca-baca, artinya aja langsung. Ngerti nggak? Jesus is the Nah, central Kalian nggak usah figure dibahas. of Ya, Christian. sudah The bang, wars. sudah bang. Nggak usah Bang dibahas. Adi. Sudah. Itu Tapi website yang sesat. paling tidak, Yang tidak bisa sebentar bang aku. keabsahannya. Sebentar bang aku. Yang bang aku adalah ini kan dari tadi kan sudah lama kan berdiskusi di sini ya. Saya baru naik tadi, maaf tadi saya nggak konsentrasi karena Iya, saya tetapi Anda dari tadi mulai dari sore sudah naik di sini kan. Yang membawa data tentang Yesus menikah itu siapa? Pihak Islam apa pihak Kristen? Kristen. Saya nggak nyimak tadi. Saya tadi di jalan cuma nyimak sebentar. Saya naik. Saya Terus saya keluar nyimak, lagi. saya nyimak tadi yang membawa Bang Bobi mulai dari awal. Kristen, Ya. yang membawa itu dia bilang Kristen Katolik, dia weleng. Dari saudara Muslim tidak pernah menghujat, mereka hanya menanyakan ayat sesuai Bible. Itu yang saya menyemaki dari tadi, saya mengikuti dari tadi. Selesai. Bang, KTP itu bisa dirabing. Ente harus pahami itu. KTP itu Ya. bisa dirabing. Silakan bang. Ya, berarti KTP kami kasih itu juga bisa di ini ya. Tadi Ya yang aku muslim beda. itu. Kalau Beda, saudara beda, kita ya. tadi, kalau saudara kita tadi terindikasi dia bang, KTP-nya rabing itu. Karena dari cara dia berdialek menyampaikan itu dia bukan Kristen. Karena Kristen tidak pernah memiliki pemahaman seperti itu. Saya tidak mengakui juga dia adalah Muslim karena Muslim di dalam ajaran kita itu tidak boleh menyerupai. Nah, Nggak boleh, masuk ke murtad. Berarti kita sebutkan dia adalah orang yang sesat gitu aja. Ya, jadi kalau ada Muslim meniru-niru seperti itu, bahkan kemarin itu sempat karena saking pengen naiknya ke Komal, dia ngaku Kristen ke Ustadz Tata. Oh bukan, ngaku Kristen, tapi setelah naik, dia ternyata hanya mau bertanya. Ternyata Islam sama Ustadz Tata dikasih pemahaman bahwa seorang Muslim itu memang tidak boleh menyerupai seperti kaum lain. Ya. Jatuhnya ke murtad kalau Ya, di saya Islam. paham itu bang. Ya. Saya paham dalil itu. Memang apa yang abang sampaikan itu benar. Kalau Muslim Saya itu tidak pernah saya menyamar. tidak menjudge. Kalau Saya Muslim tidak menyamar menjudge dia itu sebagai berarti Muslim. sudah melanggar.
itu tidak pernah itu kan musim menyamar itu susah. Jadi mungkin Saya orang tidak penyesat, menjudge dia sebagai muslim, cuma saya bilang kalau orang penyesat dia. ya itu terindikasi bukan Kristen. Kalau yang baik, yang santun, yang bagus berdialog itu bukan Kristen ya jadinya. Anda framingnya kok menganggap Kristen itu jelek semua. Tapi abang otak cerdas. Tadi yang data dalam Bible yang English itu saya baru baca loh. Saya baru baca itu, saya baru temukan ini. Selama ini nggak pernah ada itu. Bang, selidiki sumbernya dari mana? Ini dari Bible juga ya. Ini Mana-mana claiming from Jesus Sumbernya dari wife. mana? Karena Ya. itu website Ini itu sudah lama, Bang. Ya. Tapi website itu tidak Claiming dia from Jesus wife ya. Nah ini papirusnya, tapi nggak tahu saya ini pro kontra. Saya nggak menyimpulkan ya. Ini katanya papirusnya tentang isu menikah. Saya nggak menyimpulkan ya. Ini pro kontra memang ya. Ini papirusnya. Ini Ngerti kau? just their days Just 3 days after the announcement, the New Testament secular Francis. Francis West some is the edition of that understand they bits of this they found this banyak website seperti itu, Bang. Aduh, lu kalau bahas itu lu pusing sendiri. Enggak, ini Itu papirusnya bagian dari Yesus penyesatan. menikah. Ini katanya papirusnya tentang Yesus menikah. Iya, kita tahu itu sudah lama. Nah, Bahkan kita maju sedikit. seorang profesor Saya nggak mau menyimpulkan. Saya nggak mau menyimpulkan. Ini di Wikipedia Gospel of Jesus Wife. Silakan kamu cari ya. Ini nggak tahu. Saya nggak tahu nih. Saya Saya nggak menyimpulkan paham ya. itu, Bang. Saya tahu itu. Tapi itu Dan bukan ini dari lagi. sumber yang benar. Nah, ini biblikal. Dan Bapak-bapak ini gereja lagi. menolak itu. Dan ini makam Talpiot ya tentang ini. Saya nggak menyimpulkan ya. Saya nggak menyimpulkan. Bapak gereja, Bang. Silakan kamu baca makam Talpiot ini makam siapa? Ada ceritakan ada Yesus, Banyak, ada. Bang. Kalau mau cari Ya. yang seperti itu banyak. Ini berita di Kompasiana ya. Makam Talpiot, Iya, makam Yesus banyak. ya. yang tadi Itu of tidak Jesus sesuai Nazareth dengan wife. fakta integritas, Bang. Jesus of Nazareth wife mana tuh bang? Ini, Itu tidak sesuai ini dengan fakta West Biblical integritas. arkeologi Itu ini hanya itu subjektif. tentang Kristen. The story Jesus life. Ini tadi. Where's Jesus plan of Jesus life? Gini aja bro, Momis, kamu beli aja buku Jesus the Man itu karangan Babar Tering itu. Itu Jesus beredar banyak gitu. Kalau saran saya Jesus jangan, woman. Bro. Jesus woman. Tanya ke Jesus the bapak-bapak Man, gereja Jesus the dulu. Man. Jesus the Ada man. Jesus the Man ya. Jesus the Man. Beli aja di Gramedia. Karena banyak buku-buku yang dibangun oleh Gospel asumsi mereka sendiri. Ya, Jesus tapi wife. tapi kalau nggak benar, Bang. nih Gospel. ini cari nih Jesus the Man, Jesus and the man. Jesus the man. Banyak, Bang. Jesus the Man, ini bukunya. Banyak referensi yang Anda mau kasih Iya itu nggak banyak, apa-apa, tapi karangan semua Barbara Tering ya, terkonfirmasi. Profesor Barbara Tering ya. Mana materinya mana? Coba dari awal. Cari aja Wikipedia, Jesus the Man ya. Kita This- selidiki dulu sumbernya this about siapa, the book. Jesus the Man. dari mana, For the person. dan Ini penulisnya aja, cari aja siapa. bukunya Jesus the Man. Oke. Beli aja bukunya beredar Kontroversi nih. tentang Coba. kontroversi Saya tentang screen dulu mana? Jesus. Cari aja ketik aja di Wikipedia Jesus the Man. Jesus the man. Nah, karangan Barbara Tering itu ya, Profesor Barbara Tering ya, sekolah sekolah Kristen itu. Enggak, I wish ketik aja Jesus the Man di Iya, Wikipedia iya. muncul ya. Coba pelan-pelan dari Oke, atas ya. bang. This. Jesus the Man, Jesus the Bang. Man. Ya Ketik aja maksudnya Jesus the Man di dia punya isi. Gak usah, itu bukan referensi yang Mana benar. isi? Ya, tapi bukunya udah beredar bro, bukunya Is udah beredar. about the Keras itu. Tapi version. Kalau nggak benar. itu ditolak Izin. Iya. karena itu subjektif, Ya terserah lah, pokoknya itulah tidak dari bukunya. sumber yang benar. Cukup, Tidak cukup. secara Coba saya baca dari awal saya simaki coba bang. Walaupun Udah, dibaca kamu Si buka Momi ini udah dilarang kau Momi, udah. Ini aja ya. Di sini yang mengangkat tema ini topik tadi bukan Muslim, tapi kita juga hormati saudara kita Kristen yang lain. Menurut mereka sepanjang tidak ada di Bible, di luar Bible jangan dipercaya. Kita juga harus adil menilai toh. Ya itu aja, selesai sudah ya. Oke. Nah, oke, siap. Terima kasih Bang Siap, Andi. oke, Maaf, lanjut. tadi saya di jalan Bang Andi, jadi nggak concern. Jadi gini, maksud saya begini tadi Bang Andi. Apa tadi pembahasan tentang
perempuan yang mengurapi kaki Yesus dan Yesus disunat. Kenapa saya bilang tadi Yesus tidak terikat dengan hukum Taurat, Yesus berkuasa atas hukum Taurat karena di dalam Matius 12 ayat yang ke-8 di situ bisa dibaca bahwa Yesus berkata dia Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Itu salah satu hukum Taurat. Sedangkan sunat itu bukan hukum Taurat. Sunat itu adalah perjanjian dengan Allah. Oh ya, sunat itu perjanjian kekal ya. Ini kok berbeda Bang Aku ini dengan Mumi. Mumi tadi katanya Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat. Mumi sendiri disunat kan pengakuannya Mumi? Saya tidak mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat, tapi berkuasa akan hukum Taurat. Anda bisa baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-8. Di situ Yesus berkata bahwa anak manusia Tuhan atas hukum Taurat, atas hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Hari Sabat itu adalah hari sesembahan. Bang Handi kan simpel tadi. Apakah Yesus itu melanggar hukum atau enggak? Kan gitu aja. Intinya adalah sebelum ke Bang Ardian intinya adalah Yesua Amasia waktu hidup di muka bumi itu, dia sebagai manusia, dia harus tunduk dan taat atas aturan Taurat. Yesus sendiri mengajarkan tidak boleh. Karena Yesus Gantian datang dulu. untuk menggenapi hukum Taurat. Saya dulu Bang, habis ini Abang. Buktinya Yesus itu tidak hidup bebas. Yesua Amasia waktu hidup di muka bumi tidak hidup bebas. Dia disunat, dia berpuasa, dia sujud berdoa, dia ke sinagog, mencerminkan bahwa dia taat terhadap hukum Taurat. Jadi Yesus itu bukan orang bebas. Itu pendapat saya. Oke Bang Handi, sekarang dari saya lagi satu poin. Sekarang saya mengikuti ajaran Yesus, mengikuti kehendak Allah, dan saya bersunat dan saya harus pergi ke bait Allah. Itu kebenaran kan? Dan kalau yang kata Paulus bahwa barang siapa menunatkan dirinya dia tidak berguna bagi Kristus, kan semua Muslim kan percaya bahwa Paulus itu adalah penyesat. Jadi saya berhasil loh mengikuti ajaran Yesus, simpel saja. Udah silakan. Aku lagi ada kerjaan dikit nih. Lanjut Bang Ardiansah. Sorry ya bro, lanjut. Ini si Mumi ini itu aja narasinya dari tadi dari kemarin. Assalamualaikum Bardansa. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Brunda. Apa ini yang dibahas? Hari Sabat atau hukum Taurat atau di bawah? Oke, kita bahas dari hari Sabat, hukum Taurat dan semuanya. Tapi bukan kenapa itu topinya Bang Ardiansah itu loh. Apakah Yesua Amasia itu waktu hidup di dunia taat terhadap hukum Taurat atau tidak taat terhadap hukum Taurat gitu? Iya. Kalau tidak taat kepada hukum Taurat, berarti kesimpulannya Yesus melanggar perintahnya sendiri. Kenapa kok Yesus melanggar perintahnya sendiri? Karena yang memerintahkan di perjanjian lama kan Yesus juga. Betul nggak? Betul. Tidak ada di sini yang membicarakan bahwa Yesus melanggar hukum Taurat. Itu sekarang saya tanya, yang menurunkan hukum Taurat kepada Musa itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Sesuai dengan teks yang tertulis, itu Tuhan. Tuhan di situ ada berapa? Di dalam Keluaran. Tuhan di situ ada berapa? Ada 1, ada 2, atau 3, atau 4? Yang mana? Tritunggal. Anda sudah lari ke Tritunggal. Sekali lagi saya katakan. Baik. Jadi Tunggu dulu. Satu bro, Anda bertanya saya menjawab. Oke? Tritunggal bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, tetapi Tritunggal berbicara tentang keesahan Allah. Di mana Allah mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, yaitu Allah sendiri atau eksistensi Allah, Putra, yaitu gambaran adalah firman Allah, dan Roh, yaitu sumber kehidupan dalam diri Allah. Oke. Jadi Anda tadi bilang tidak berbicara tentang berapa jumlah Allah. Iya, oke. Tetapi siapa Allah? Astagfirullahaladzim. Anda tadi bilang Tritunggal bukan membicarakan tentang keberapaan Allah, betul ya? Benar. Pertanyaan saya, tolong jawab pertanyaan saya. Tri itu merujuk kepada sebuah apa? Tri. Saya tanya tri. Jangan sebut angka. Karena
Karena Tritunggal bukan keberapaan. Jangan sebut angka. Saya tanya, tri itu merujuk kepada sebuah apa? Jangan sebut angka. Silakan. Tunggalnya ente nggak bahas, bro. Loh, tunggu dulu, tri dulu. Dipisahkan. Loh. Jangan dipisahkan. Oke, Karena saya tri itu tanya, menurut saya kami tanya. itu adalah natur. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya, tolong jelaskan kepada saya bahwasanya tri dan tunggal ini, Tritunggal kan, tri dan tunggal kan? Ya, 3 di dalam Tolong. 1. Nah, Anda pernah, jangan sebut Anda kalau tinggal jangan- di Jakarta, Anda tahu 3 in 1. dengerin. Jangan sebut 3 dan jangan sebut 1 karena 3 dan 1 itu keberapaan, bukan kebagaimanaan. Tolong jelaskan ke saya bahwasanya tri itu bukan merujuk kepada sebuah angka, tunggal itu juga bukan merujuk kepada sebuah angka. Tolong jelaskan kepada saya yang selain angka. Tritunggal itu yang selain angka. Tunjukkan. Kenapa Anda keluar dari konteks? Yang jelas Loh. Tritunggal itu merujuk pada sebuah angka. Anda Dari sendiri mana yang ada- mengatakan dari mana Anda bahwasanya berasumsi kalau tri Tritunggal bukan angka? Tritunggal itu bukan merujuk kepada sebuah keberapaan. Yang namanya keberapaan itu pasti angka. Nggak mungkin berapa itu bukan angka, nggak mungkin. Karena yang disebut berapa itu pasti angka. Ya, sekarang tolong jelaskan kepada saya bahwasanya Tritunggal, tri dan tunggal ini itu bukan merujuk kepada sebuah angka. Silakan. Sebenarnya Tritunggal itu dibahas di teologi ya. Yaitu kalau kita dibahas itu Tritunggal. Ini kenapa nggak jawab? Jawab dong. Dibuka mute-nya, Bang. Mute-nya dibawa. Dibuka. Jelaskan ke saya. Jangan suka di mute dong, host. Iya. Kita kan Iya, lagi jelas. diskusi dua arah. Oke. Ya makanya jangan nyerocos aja gantian ngomongnya. Kalau kamu nyerocos ngomongnya saya mute. Jelaskan ke saya dan jangan pernah menyebut angka ke saya ya, karena angka itu pasti berapa. Nggak mungkin angka itu bagaimana, nggak mungkin. Angka itu pasti berapa. Ya, jangan sebut angka di hadapan saya. Tolong jelaskan kebagaimanaan Allah itu dalam Tritunggal itu apa maksud Tritunggal. Jangan sebut Tap layar guys. Kemute itu. Kemute Bang Ardansa. enggak, aku nunggu dia. Oh. Jadi gini Bang, Anda berbicara tentang Tritunggal. Dan saya sudah sampaikan ke Anda bahwa Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah. Tetapi Tritunggal itu berbicara tentang keesahan Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, yaitu Allah itu sendiri atau eksistensi Allah, dan Putra yaitu roh, yaitu firman Allah itu. Nyambung nggak dengan dan pertanyaan saya? Nyambung nggak pertanyaan saya? Saya nyambung, saya paham. Tapi kalau membahas Apa? Tritunggal tidak bisa keluar dari sini. Saya sudah katakan Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa jumlah Allah. Ya justru Tetapi itu Tritunggal itu saya minta berbicara dijelaskan. tentang kemisterian Allah, Bang. Iya. Iya, dengerin. Gantian Keesaan ngomongnya ya. Allah. Gantian ngomongnya ya. Gantian ya. Anda bilang tri dan Anda bilang tunggal. Sekarang saya tanya, apa definisi tri? 3. Jangan sebut angka. Saya bilang jangan sebut angka. Jangan sebut angka di hadapan saya. Anda memberi pertanyaan, tapi Anda tidak menyuruh, tidak memberi kesempatan saya menjawab. Loh, Anda kan sudah saya tanya apa definisi tri. Anda bilang 3, berarti Anda sudah mengingkari perkataan Anda sendiri yang menyatakan Tritunggal itu bukan tentang keberapaan. 3 itu tentang berapa? 3 itu tentang berapa? Aduh, siapalah ini Itu naturnya, naik. Bang, itu natur, Bang. Naturnya Allah. Saya Tidak nggak sedang tanya. itu kalau Saya sudah nggak merujuk tanya kepada itu. angka 3, itu sudah Saya- merujuk kepada natur Allah. Saya nggak tanya itu. Tolong Jangan menang katakan. sendiri, Bang. Jangan Loh, ente buat Anda yang buat bilang pertanyaan yang hanya mau memenangkan argumentasi dengerin Anda. dulu ya, gantian ngomong ya. Saya pahami yang ente mau Ya, yang ente diem maksudkan. dulu. Anda bilang Tritunggal. Tri artinya apa? Tri artinya apa?
Nggak perlu saya jawab karena ketika saya mau menyampaikan Anda bilang jangan sebut angka. Iya, memang. Anak kecil tahu Anda Bang. sendiri. Anak kecil tahu tri itu 3. Oh ya sudah, berarti tentang keberapaan. Kalau tri adalah 3, berarti tentang berapa? Jangan lupa Kalau tri adalah 3, tunggal itu juga 1. Aduh. Tri tunggal, 3 in 1 itu 3 jadi 1. Sekarang saya tanya, 3 itu angka atau bukan? Semua juga tahu 3 itu angka, Bang. Angka. Terus Berarti apa persoalannya? Oke, sekarang saya tanya, 1 ditambah 1 itu berapa atau bagaimana? 1 ditambah 1 kalau pakai sama dengan berarti 2. Astagfirullahaladzim, saya nggak tanya itu. Dengerin sekali lagi. Lah, Anda bertanya saya menjawab kok Anda. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Dengerin Anda ya, dengerin lucu ya. Dengerin Anda dulu, dengerin membuat dulu. statement yang hanya mau memenang. Ngomong sendiri dia. Dengerin dulu bang, dengerin dulu. Yang cocok itu berapa hasil jumlah 1 ditambah 1 atau bagaimana hasil jumlah 1 ditambah 1? Yang cocok yang mana? A, berapa hasil jumlah 1 ditambah 1 atau B, bagaimana hasil jumlah 1 ditambah 1? Yang cocok yang mana? Itu memahami iman Kristen, Bang. Nggak begitu. Itu keliru. Itu Loh, kok keliru? Nggak Loh, yang begitu salah itu memahami kamu. Iman Kristen. Kamu yang salah. Nggak begitu. Berarti cuman imani aja Nggak ya, begitu. berarti ya. Enggak, kita bukan mengimani, tapi Oh, nggak mengimani, nggak beriman ternyata dia. kita bukan mengimani seperti yang Anda sampaikan tadi. Iya. Kita tidak mengimani seperti Makasih, apa yang Mas. Anda narasikan. Udah, Itu aku makan dulu ya. Aku makan dulu. Udah. Lanjut Itu yang lain. keliru. Itu enggak begitu konsepnya, Bro. Loh, Anda sendiri dengerin. Saya hanya mengikuti Anda. Anda mengatakan. Iya, benar. Dengerin dulu. Anda kalau nggak mau saya mute, dengerin dulu ya. Saya bisa aja nge-mute Anda. Setiap saat bisa aja saya nge-mute Anda. Bahkan saya nendang Anda bisa aja. Tapi saya nggak mau. silakan, Dengerin. no problem. Ya dengerin. It's okay. Ya udah, kau saya mute. Udah diem. Nah, udah diem kau. Ya. Anda sendiri yang mengatakan Tritunggal itu bukan tentang keberapaan. Anda sendiri yang mengatakan. Oke, saya ikutin. Kalau begitu, tolong jelaskan kepada saya arti tri dan arti tunggal. Anda jawab, tri itu 3, tunggal itu 1. Loh, Anda berbicara soal angka. Nggak bisa. Tolong jelaskan kepada saya. Jangan jelaskan angka ke saya. Jangan. Tapi Anda sendiri yang ngomong kebagaimanaan. Bagaimana 3 jadi 1 itu bagaimana? Bagaimana? 3. Aduh, berisik kali, Bah. 3 ini adalah angka. Ini berapa, bukan bagaimana. Tahu nggak? Kalau memang Tritunggal itu nggak bisa dibicarakan begini, nggak bisa dibicarakan alias hanya bisa diimani saja, selesai. Berarti imani aja, ya nggak masuk akal logika ternyata. Kalau nggak masuk akal logika jangan dibawa kemari. Ini diskusinya adalah sesuai dengan akal. Kalau nggak pakai akal nggak bisa diskusi, paham? Oke, lanjut Bang Handi atau yang lain, silakan Bang Bejo. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Ustadz tolong dilanjutkan kata tri tadi 3 itu berapa atau bagaimana Ustadz? Itu aja sih Bang aku. Sebenarnya ini tri kan angka. Itu tri angka ya bro aku ya. Bro dibuka mic-nya bro. Atau kasih. Tri itu 3 angka ya bro. Jadi kalau berhitung angka, pertanyaannya adalah berapa? Itu kan maksudnya. Jadi kalau ada angka, waduh berisik dia. Jadi kalau ada angka, pertanyaannya berapa? Tapi kalau tidak ada angka, pertanyaannya bagaimana? Sedangkan Tritunggal itu angka. Jadi pertanyaannya berapa, bukan bagaimana gitu. Tapi teman kita Kristen ini menghindari pertanyaan berapa. Tapi dia mau membahas kebagaimanaan. Kalau kebagaimanaan tentukan dulu siapa yang bagaimana itu. Yang bagaimana itu 3 atau 1 gitu loh maksudnya. Saya ulang ya. Ini bahasa Indonesia saya luruskan nih. Oke, mic saya sudah dibuka, Ya. nggak di-mute lagi. Ya.
Jadi menurut Anda itu angka itu pertanyaannya berapa atau bagaimana? Kalau angka? Tolong jangan di-mute kalau minta saya menjawab. Ya, saya ulang pertanyaannya ya. Kalau angka itu pertanyaannya bagaimana atau berapa? Silakan. Jadi begini, Bang Andi, kalau kita berbicara tentang hitung-hitungan, itu benar yang Anda maksudkan. Tetapi di dalam pandangan tentang Tritunggal, jadi kami tidak mengimani kami memiliki 3 Allah, tapi kami mengimani kami memiliki tiga Allah itu memiliki 3 natur. Paham nggak? Jadi makanya saya bilang kami Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa jumlah Allah loh. Tetapi Tritunggal itu sedang menyampaikan bahwa tentang kemisterian Allah, di dalam Allah yang esa itu bahwa dia memiliki 3 natur. Natur itu apa aja? Yaitu Allah Bapa, yaitu Bapa sebagai Allah itu sendiri atau eksistensi Allah, dan Putra yaitu firman Allah itu sendiri, dan Roh yaitu yang kehidupan, yang memberi kehidupan untuk Allah itu sendiri. Itulah yang maksud saya. Kalau kita mau berbicara tentang hitung-hitungan, ya memang benar kalian maksudkan, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan kami orang Kristen tidak pernah mengimani Tuhan kami. Gantian ya, udah Anda jawab. Kalau begitu saya kasih data aja deh. Ini boleh dihitung, boleh tidak dihitung. Saya langsung ke data aja. Ini sering saya kemukakan. Di sini banyak orang yang syahadat nih, yang berakal nih. Matius 3, 16 sampai 17. Saya di jalan Ya. Bang Andi. Enggak, saya bacain aja. Ya. Di Matius 3 itu Yesus di bumi sedang dibaptis. Ini anak nih. Ya. Terus ada Roh Kudus di awan seperti merpati. Ya. Oke. Inilah anak yang kukasihi. Nah, ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Ini kan peristiwa yang sama. Mereka ini berpisah. Satu di surga, satu di awan, satu sedang dibaptis. Terus apa kaitannya dengan yang kita bahas tadi? Iya, dengerin dulu. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dikonsepkan masuk ke dalam Tritunggal? Silakan. Ya benar. Merujuk dari ayat tersebut itu berbicara tentang 3 natur Allah. Oke, baik. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Kalau begitu, siapakah Tuhan yang sebenarnya di sini? A. Bapa yang di surga. B. Roh Kudus seperti merpati. C. Yesus yang sedang dibaptis. D. Semuanya Tuhan. Yang mana? Silakan. Gak ngerti kalian situ. Mereka bertiga memiliki kedudukan yang sama dan kemuliaan yang sama dan kuasa yang sama. Itu ada berapa natur? Ada berapa bisa natur Anda dalam? simpulkan. Oke, ada Anda berapa? simpulkan. Iya, Jadi, iya. kedudukan mereka memiliki kedudukan yang sama. Mereka itu menunjukkan berapa oknum kalau kata mereka? Kita jadi begini Bang Andi, firman itu telah menjadi manusia. Saya nggak nanya itu loh. Firman Kata mereka Allah ini, itu, Bang, dengerin dulu Bang. Kata itu mereka telah ini, menjadi manusia. Anda sendiri yang ngomong mereka. Mereka ini menunjukkan berapa oknum? Ya karena kita sedang berbicara tentang kemanusiaan Yesus, tentang Yesus menjadi manusia. Makanya di situ kita menyebut angka mereka. Ya oke, mereka ini Tuhan semua atau cuma satu Tuhan? Sudah saya katakan, ketiganya itu memiliki kedudukan yang sama, kemuliaan yang sama, kuasa yang sama. Oh, Berarti ada tiga. Tiga Tuhan. Enggak, 3 Tuhan Bang Adi. Lanjut. Berarti ada 3 ya, betul ya? Kata siapa 3? Kami tidak pernah mengimani Tuhan itu 3. Kata mereka ini menunjukkan satu oknum apa 3 oknum mereka? Itu berbicara tentang firman yang turun menjadi manusia. Ya makanya saya tanya, dengerin. Ini Yesus sudah menjadi manusia. Masa nggak dihitung sebagai manusia? Oke. Apakah Tuhan Anda manusia? Tuhan saya tidak manusia. Kami bukan menyembah Yesus di dalam kemanusiaan Dia. Bang Andi Tapi harus pahami. Tapi Yesus itu manusia. Yesus itu adalah firman Allah. Dia datang tapi Yesus itu, dari Allah. Yesus ini firman Tuhan atau dia manusia? Menjadi manusia. Oke, waktu menjadi manusia apakah dia sekarang saya tanya kepada Bang Andi. Nih sekarang saya tanya kepada Bang Andi. Kami mengimani. Waktu Yesus menjadi manusia, dengerin dulu bro. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Bang Andi, kalau nanya dulu, percaya Bang. dengan jawaban orang Bang. Iya, dengerin dulu jangan. Saya ngobrol biasa loh ini. Iya. Waktu Sudah.
Bro, dengar dengan jelas ya. Udah sering kali saya katakan ke ente bahwa ketika dia datang ke dunia ini, ketika dia datang ke dunia, eksistensi dia, keberadaan dia di dunia itu Nanti agama sebagai pun manusia. ditanya, kami pun percaya bang. Bang, jangan Sebagai dicampur dulu bang, manusia. santai bang. Jadi yang dibaptis Yohanes ini Kami manusia. bukan orang bodoh, bro, yang mengimani hal yang goib. Iya iya, Kami dengerin dulu ya. Kami Dengerin punya dulu, dasar. ya kamu pintar, makanya saya diskusi sama anda. Kamu pintar, saya mau belajar gitu. Yang dibaptis Yohanes ini manusia Saya atau Tuhan? paham. Dengerin dulu. Orientasi Saya kalian saya gantian. paham, bro. Bang gantian bro ya. Matius 3:16 ini yang dibaptis Yohanes ini manusia atau Tuhan? Itu kemanusiaan Yesus. Firman Berarti yang menjadi waktu- manusia. Berarti waktu Yesus Firman yang dibaptis dia, dengerin. Jadi waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan ya? Bukan. Kalau dia bukan Tuhan berarti waktu itu tidak terjadi Trinitas, cuman duinitas. Kan saya udah bilang ke Anda, bro. Berulang kali. Bang Masa harus Hendy, coba nanya lagi tentang Islam bang. Jangan Kristen aja ditanyain. Aduh ini Nggak orang lucu ini. Bapak ini. Sudah saya jabarkan tadi. Dia datang sebagai manusia. Tapi dia pada mulanya adalah firman. Iya, saya ikuti anda loh. Saya nggak melawan loh sama anda ini, dengerin ya. Benar. Terus apa masalahnya? Iya nggak ada masalah saya. Gini loh ya. Jadi Yesus itu dibaptis, dia bukan Tuhan. Benar. Oke. Dia datang sebagai manusia. Artinya tidak terjadi Trinitas, hanya duinitas. Gak bisa dari sudut pandang seperti itu, bro. Jangan bukan begitu memahami Alkitab. Nah kalau waktu Yesus dibaptis itu masuk, waktu dia dibaptis masuk. Sudah jelas Yesus itu Duh. firman. Yesus itu firman menjadi manusia. Itu adalah salah satu naturnya Allah yang berubah mengambil wujud menjadi manusia. Oke. Paham nggak? Baik, kalau begitu apakah anda mengiyakan? Kalau kita berbicara Dengerin, Tritunggal, oke kepanjangan, saya bro. ikutin mau Anda. Oke, saya Kalau ikutin begitu, mau iya, Anda. iya. Bahwa cuma dua. Kalau begitu, salah satu Trinitas ini adalah manusia. Betul? Ya, kalau sesuai konteks dia di dalam Alkitab bahwa dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, mati kita, Bang Andi. Jadi Trinitas ini salah satunya bukan Tuhan karena dia manusia, betul? Pahami dulu, Bang Andi. Ini blunder yang Anda sampaikan. Saya nanya ini, saya nanya. Sudah saya bukan begitu pertanyaannya. Dan kan Udah Bang ada- sama aku ditanyanya, Bang. Saya sudah sampaikan bahwa pada mulanya dia adalah firman, tapi dia turun menjadi manusia. Artinya Oke. dia berinkarnasi. Oh, kalau begitu saya persingkat. Waktu Yesus ada di muka bumi, apakah masih ada konsep Trinitas? Waktu Yesus ada di muka bumi, saya ikutin perkataan Anda deh. Saya bertanya. ikutin Saya perkataan bertanya. Anda. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Waktu Yesus ada di muka bumi, dengerin. Yesus ada di muka bumi 33 tahun lah ya. Apakah waktu Yesus ada di muka bumi 33 tahun, apakah ada konsep Trinitas? Silakan. Yes, ada. Ada. Berarti konsep Trinitas waktu itu dua Tuhan, Bapa dan Roh Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jadi konsep Trinitas waktu itu ada satu manusia, ada dua Tuhan, begitu. Oh, berarti Anda lupa ya. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Oh, berarti Yesus dua natur. Berarti Anda lupa ya. Oke, saya nggak lupa. Ya, berarti Yesus kan. Jadi Anda mau bikin blunder, saya paham. Saya paham. Saya Ya. ikutin omongan Anda. Jadi lu harus pahami bahwa pada mulanya dia adalah firman Allah dan dia mengambil wujud atau rupa seorang manusia. Tetapi di dalam wujud dia, yang mati itu bukan kealahan dia, tetapi Saya nggak bilang, kemanusiaan jangan dia. matiin dulu anak orang, belum yang bicara malah masalah mati, jangan dulu. Ih, Gini loh mantap ya, banget saya framing gantian lu ya. Jadi gini loh, saya persingkat lagi. Mantap banget intimidasi orang. Saya persingkat lagi. Saya persingkat Aduh, lagi. Mantap Bang Andi. Bro, Bang Andi. aku teman kita kan udah lama berteman. Apakah tubuhnya Yesus yang laki-laki ini, anak Maria ini, tubuhnya Yesus termasuk Trinitas atau tidak? Tubuhnya yang saya tanya. Konsep dia sebagai manusia itu bukan. Kalau kita Bukan. berbicara tentang kemanusiaan Yesus, tentu dia bukan bagian dari Tritunggal Allah. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan Yesus ya, kalau kita berbicara, jadi Anda harus garis bawahi yang kita bahas sekarang ini tentang kemanusiaan Yesus, bukan yang lain. Jadi kalau begitu Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, Putra ini Lu putar-putar yang masuk, dengerin dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu, jangan dipotong. Abang ini kan
mengaburkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra ini apakah masuk bagian dari Trinitas? Putra ini masuk atau tidak? Yes, ketika pada Oke, mulanya masuk. dia adalah Oke. firman, Oke. ketika dia Putra loh sekarang yang ini. kita mau berbicara tentang kealahan dia apa tentang kemanusiaan dia itu dulu. Ini makanya dengerin dulu. Ya, Putra ini apakah dia manusia, Putra ini? Ketika dia menjelma menjadi manusia ya manusia. Oke. Kalau dia Tuhan mati kita semua Bang Andi. Oke. Artinya Trinitas ini ada yang manusianya, betul? Ya, ketika dia menjelma loh, ketika dia menjelma tapi dia tidak meninggalkan kesisian dia sebagai Allah, keilahian dia sebagai Allah. Nah, kalau begitu saya pertegas, apakah tubuhnya Yesus termasuk Trinitas? Bang, capek kali bang jawab bang. Mereka hanya pelduri saja. Apakah tubuhnya Yesus termasuk Trinitas? Kembali lagi konteksnya, kita sedang berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Yes. Oke, jadi tubuhnya juga Trinitas ya? Siapa tentang kemanusiaan Yesus berarti bukan. Udah saya bilang tadi jangan Anda blunder. Berarti Kalau waktu kita Yesus berbicara tentang kemanusiaan Yesus, Yesus bukan Tritunggal. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan Yesus ya, tapi kalau kita berbicara tentang natur kealahan Yesus, hakikat dia ya Allah. Jadi 33 tahun itu tidak terjadi Trinitas. Dengerin, gantian. Lu mau muter-muter lu pusing sendiri. Enggak lah, santai aja. Jadi 33 tahun tidak ada Trinitas, hanya Duinitas karena Yesus manusia, betul? Ya kalau menurut pandangan lu seperti itu ya terserah, itu kan pandangan lu. Saya bertanya, apakah waktu Yesus di muka bumi 33 tahun dia menjadi manusia? Manusia ini tidak masuk Trinitas. Artinya, apakah Trinitas ini pernah tidak menjadi Trinitas, hanya Duinitas selama 33 tahun? Silakan. Tidak. Berarti Trinitas nggak pernah cacat. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Oke. Kealahan dialah itu yang disebut dengan Trinitas. Oke. Kalau begitu saya tanya, Yesus punya jasmani dan rohani. Benar. Oke. Yang manakah masuk Trinitas dalam diri Yesus ini? A, jasmaninya, B, rohaninya. Aduh, udah saya bilang tadi kealahan. Anda ini mau bikin blunder, Andi. Percuma lu memain kata sama gua. Gimana sih bro? Ini kan Yesus jasmani dan rohani. Ini dia kan putra. Gantian lu di agak Udah saya jawab. Semua pertanyaan lu udah saya jawab. Lu muter lagi ke situ. Tanya lagi. Lu mau Saya ulang ya. Lu mau ngejebak pakai perkataan gue sendiri. Nggak bisa. Iya, sabar Lu yang aja. pusing sendiri. Saya ini mau belajar Trinitas loh bro. Dengerin dulu aja. Padahal simpel udah saya katakan. Ketika Yesus ada di muka bumi sebagai manusia, itu berbicara tentang kemanusiaan dia. Tetapi kalau berbicara tentang Tritunggal, dia memiliki hakikat sebagai Allah. Itu yang berbicara tentang Tritunggal dia. Yesus punya jasmani dan rohani. Ganti, Entar dulu yang lain. Yesus punya jasmani dan rohani. Ya, yang manakah masuk Tritunggal dalam diri Yesus ini? A, jasmaninya, B, rohaninya. Silakan. Yang masuk ke dalam Tritunggal dia yaitu rohnya. Rohnya. Roh Allah yang ada di dalam dia. Bisa nggak roh saja itu dikatakan putra? Maksudnya? Bapak, Putra dan Roh Kudus. Dengerin dulu. Anda tadi mengatakan bahwa yang masuk Tritunggal dalam diri Yesus itu rohnya. Sedangkan konsep Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah roh bisa disebut putra? Silakan. Ya bisa disebut putra ketika dia balik ke asalnya. Oke, kalau begitu artinya Tritunggal ini roh semua, roh Yesus, Roh Kudus, Roh Bapa, tidak ada unsur manusianya, betul? Aduh, nggak paham, nggak mudeng anak ini. Loh, ini saya bertanya loh. Gue harus pakai bahasa yang sesederhana apa? sama aku lunduk sama Gimana nih baru biasa ini? Loh, dia sendiri yang ngomong ya. Dia sendiri loh. Aku pakai bahasa sesederhana apa ya? Loh, aku juga memahami seperti yang Bang Andi pahami sama. Lanjut Bang Andi. Ya, jadi Tritunggal menurut Anda ini karena tubuhnya itu manusia yang tidak masuk Tritunggal, hanya rohnya Yesus. Dengerin dulu Bang. Pasti Anda memahami. Dengerin dulu Bang. Yang dia pahami. Anda sendiri yang ngomong tadi mengatakan tubuhnya nggak masuk Tritunggal, rohnya Yesus yang masuk. Jadi rohnya ini bisa disebut putra. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus ini tiga-tiganya roh, tidak ada fisik.
Selesai toh. Jadi konsep Tritunggal menurut Anda 3 roh. Roh Yesus, Roh Kudus, sama Roh Bapa. Karena fisiknya Yesus yang manusia ini tidak masuk kategori Tritunggal. Selesai toh? Gimana? Tekan? Selesai. Bagus Oke. itu. Bentar Bang Andi, ini kayaknya si Manung Kalit dari tadi mau ngomong ini. Jangan ngomong kok si Manung Kalit, mau ngomong apa? Jangan Ya, tiba-tiba. terus kesimpulannya apa nih Bang Andi yang Anda Bentar, mau udah, bahas? aku bentar, nanti gantian biar si Manung Kalit. Gantian. Udah, lanjut dulu, saya ngopi. Ngopi dulu, ngopi. Tahu kesimpulannya apa yang Anda mau sampaikan? Sebentar aku gantian. Kau udah dari tadi udah capek kau atas Manung Kalit. Manung Kalit masih segar dia. Apa yang mau kau bahas Manung Kalit? Kita ganti-gantian lah kita ini juga. Artinya janganlah cuman Tritunggalnya aja kalian bahas. Kalian pun perlu dibahas juga ya kan. Kau bahas aku bahas kau juga. Ya, apa yang kau tahu tentang Islam? Mbak, lu setuju nggak itu, bro? Sebelum kau Anda bertanya, lu setuju nggak berarti Tritunggal ini hanya 3 roh, betul? Saya tidak berbicara tentang itu, Andi. Aduh. Loh, tadi Anda ngomong loh tubuhnya Yesus nggak? Tadi Anda ngomong tubuhnya Yesus nggak masuk Tritunggal loh tubuhnya, Biar hanya aku rohnya. terangkan, Pre. Aku yang lebih paham itu. Biar aku aja yang terangkan, aku yang selesaikan itu. Ya udah terserah lah. Silakan. Iya. Halo Bang. Ya, silakan. Ya, Ada jadi Ustaz gini, Ahmad di sini. Ini aku menjawab dengan apa dulu ya, benar yang apa yang kupahami dan apa yang kami imani ya. Sebenarnya, tapi ini di luar ini secara aku pribadi, bahwasanya Tritunggal ini tidak serta semua umat Kristen. Sinyal dia jelek. Tupus wih. dia ini. Sinyal dia Tupus-tupus, putus-putus bro. apa? Tupus-tupus. Apa aku yang sinyalnya anu? Sama. Signal kamu itu. Sinyalmu Geser dikit Jelas ke. nggak ini? Nah, lu dengerin gua. Geser mundur setengah meter aja mundur dikit. Stop. Bagus. Terus. Mananya? Ya itu aja setengah meter. Jangan kelewatan belakang jurang. Bro Andi. Bro admin ketahuan. Udah dulu bro. Dengar. Bro aku udah dulu. Jadi konsepsi Hendy itu Woi, saya nggak bikin konsep Ya ke bawah-bawah saya cuma nanya kok. Iya kau kan iyalah kau kan nanya kau dengar lah kau enggak ganti aku yang nanya ya. Tapi kau bilang saya punya konsep, bukan konsep saya kok. Iya, yang bilang konsepnya pun siapa? Barusan kau ngomong konsep si Hendy. Loh iya kan? Artinya yang dipahami si Hendy Udah lupa dengan perkataannya sendiri. Iya. Dia barusan ngomong udah lupa. Gimana lah ini? Jadi Loh kan? Kan pemahaman pura-pura si lupa Hendy kan? dengan pemahaman tentang Trinitas bahkan semua gereja pun belum tentu sama-sama persis. Itu dia. Karena memang konsep Trinitas ini misteri dan misteri itu dibongkarkan Tuhan. Pemahaman tentang misteri ini ada yang arahnya ke sini, ada ke sini. Enggak serta-merta sama sih. Enggak semua karena di Kristen pun saling bertentangan biasanya itu. Tetapi satu yang pasti keyakinan kami konsep keselamatan itu bahwa hanya melalui Yesuslah kita memperoleh Nggak berbicara keselamatan di sini. Nggak berbicara keselamatan. Bukan melalui Muhammad, begitu kira-kira. Ya udah. Sekarang Jadi kita kalau jawab. ntar dulu dengerin dulu. Udah Anda jawab. Enggak lah, biar saya jawab. Ya silakan. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz datang. Mana Ustaz panggil Ustaz di sini. Oke. Jadi konsep keselamatan itu dipegang oleh seluruh nabi ya. Enggak Karena seluruh memang Pak, salah itu. Tunggu dulu Sebentar santai. dulu, santai, di-mute dulu. Tunggu penjelasan Ustaz. Jadi konsep keselamatan itu dipegang oleh semua para nabi atau utusan. Yang mana utusan itu pasti punya umat. Sehingga umatnya ini diberi konsep keselamatan. Karena memang dalam Islam dijelaskan wa ma arsalna min qabli kami rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ibaratkan gini, Muhammad nabi-nabi utusan sebelum engkau, ya aku perintahkan sama seperti kamu ini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena itu kunci keselamatan untuk manusia yang aku utus.
memberi keselamatan kepada kaumnya. Nah sekarang kaumnya Yesus siapa? Israel. Ya berarti Israel ini kunci keselamatannya harus melalui Yesus. Nah, Dari mana Pak Ustaz tahu? Dengar Ustaz. Mana kau tahu? Dari mana kau Jangan tahu? nangis. Kalau mau perolit gua turunin ya. Nanti Nanti ditanggapi nanti. kalau mampu. Aku harus sangkal sebelum Ustaz dimanjang-manjang. Saya kan memenuhi janji saya. Kalau kau perolit saya turunin loh. Tanpa kau ada kita bisa diskusi kok. Silakan. Saya itu selalu memenuhi janji loh. Saya nggak mau ada kerodit. Lanjut Ustaz. Lanjutkan dulu Ustaz penjelasannya. Nah, karena memang umatnya para nabi itu diberi keselamatan, maka kalau andaikan kita memakai di zamannya Yesus, apa kunci keselamatan? Ya sama seperti Matius 19, 16, 17 atau Yohanes 5, 24 atau Yohanes 17, 3 itu. Nah, keselamatan kekal itu kan di surga, kekal itu kan di surga. Maka mentuhankan Allah, terus mengakui Yesus utusannya Allah, karena memang dia diutus kan gitu untuk umatnya. Nah, walaupun Nabi Muhammad ya sama. Coba orang kalau mau masuk Islam diberi kunci dulu, kunci surga. Syahadatain itu kan kunci surga itu. Nah, kenapa disuruh syahadat? Karena itulah inti ajaran para nabi. Makanya kalau kita kalau kita pakai baik Al-Quran ya atau Bible, pasti semua para nabi itu diperintah untuk mentuhankan hanya kepada Allah. Misalnya saya ini satu-satu biar nggak ada autennya. Kita pakai Al-Quran. Ada autennya Ustaz. Ini ada dua. Bro admin sama aku ada ini. Bro admin. Aku ada ini. Ada auten. Sampai di sini dulu Ustaz. Nanti umpan balik ya Tad. Bro admin. Selamat malam Ustaz. Bro admin. Bro admin. Malam-malam Bang Andi. Menurut Bro admin, apakah hanya Yesus satu-satunya jalan orang selamat? Saya ulang ya, apakah hanya Yesus satu-satunya jalan untuk selamat? Silakan Bro admin. Waduh, kalau tanyanya ke aku ya jawabannya iya toh Bang Andi. Oke, iya. Baik. Jadi di zaman Musa itu tidak ada juru selamatnya ya, karena Yesus belum ada ya. Gimana? Zaman Musa selamat karena mengerjakan seluruh hukum Taurat itu. Itu juru selamatnya siapa di zaman Musa? Di zaman Musa keselamatannya ya Tuhan sendiri, tahu kan, Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir. Jadi Musa nggak ada ngaruhnya ngajar di bumi, nggak ngaruh gitu? Enggak, dia kan hanya penyampai aja, nabi saja. Jadi belum ada juru selamatnya Musa ya, Daud, Abraham, Nuh, nggak ada juru selamatnya ya? Juru selamatnya Tuhan sendiri ya. Bukan Yesus? Belum ada. Belum ada. Berarti ada berapa juru selamat? Ya, satu. Siapa? Pertama sebelum Yesus ya Tuhan sendiri, setelah ada Yesus ya Yesus. Berarti ada dua. Oke, makasih. Silakan Ustaz Tata. Juru selamat. Siapa sih juru selamat di zaman para nabi? Silakan Ustaz. Nah ya seharusnya kan gini ya. Juru selamat itu ya Tuhan sendiri, Allah. Terus nanti Tuhan ini kan mengutus juru selamat. Musa, Yesus. Jadi Musa dan Yesus ini juru selamat ini. Ya dua-duanya sama. Mentuhankan Allah. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga sama. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Musa dan Yesus juru selamat. Baik menyelamatkan di dunia atau di akhirat nanti. Kalau di dunia penindasan. Kalau di akhirat ya karena mengenalkan Tuhan, berarti di akhirat nanti masuk surga. Coba baca ya, bahwa semua para nabi itu juru selamat. Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka
Bedanya kalau Musa berhasil melepaskan mereka dari Fir'aun. Nah, Yesus ini loh gagal, juru selamat untuk di dunia gagal. Cuma dia juru selamat di akhirat karena hidup yang kekal mentuhankan Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan. Kalau Musa juru selamatnya berhasil dua-duanya. Baik di dunia menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Di akhirat karena Israel mentuhankan Elohim. Yesus di dunia dia gagal karena dia sendiri yang dibunuh. Bukan membebaskan, malah dia yang dibunuh oleh umatnya. Tapi di akhirat berhasil dia. Itu pun sedikit pengikutnya yang berhasil, cuma 12 murid. Atau pengikut-pengikut tidak seperti Musa. Kalau Musa kan berbondong-bondong. Atau Nabi Muhammad berbondong-bondong. Jadi Nabi Muhammad ini menyelamatkan manusia baik di dunia atau di akhirat. Dengan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yesus menyelamatkan umatnya dengan la ilaha illallah, Yesus utusannya Allah. Cuma pengikutnya sedikit. Gitu. Kalau Musa dan Nabi Muhammad dianggap berhasil secara logika, secara nyata. Karena Israel banyak yang beriman kepada Musa. Kitabnya ada Taurat. Nabi Muhammad menyelamatkan seluruh dunia. Kitabnya ada Al-Quran. Dan mereka selamat dari penindasan orang-orang raja-raja jahat di itu ya. Nah, intinya diulangi lagi, Musa dan Nabi Muhammad berhasil dunia akhirat. Yesus gagal, tidak bisa menyelamatkan umatnya, malah dia yang disalib. Nah, gitu. Lanjut. Oke, Bro Admin atau aku, Yesus ini juru selamat. Kalau dia juru selamat, kenapa tidak selamat di tiang salib? Silakan, Bro Admin. Oke, ini siapa yang mau silakan Pak, aku kalau mau. Bro Admin jangan kemana-mana ya, nemenin gue di sini ya. Siap-siap Bang Andi. Silakan. Kalau menurut perspektif Islam ya bisa seperti itu, tapi untuk kami umat Kristus dalam pemahaman kami, dalam iman kami tidak seperti itu. Itu bisa saja Anda menyampaikan itu sah-sah saja karena itu iman Anda. Memang kita memiliki pandangan yang berbeda, jadi susah, nggak akan ketemu karena Anda punya ajaran yang seperti ini, saya punya konsep ajaran seperti ini. Jadi sampai kapanpun nggak akan ketemu karena kenapa? Karena akarnya berbeda, sumbernya berbeda. Bro, saya potong, bukan mau dipertemukan. Jadi kalau saya, kalau saya bukan mau dipertemukan, pertanyaannya adalah apakah Yesus hanya satu-satunya juru selamat? Silakan. Kalau merujuk merujuk kepada perkataan Anda, Bang Andi, kita lihat konteksnya dulu. Ketiga, pada perjanjian lama itu standarnya itu hukum Taurat, yaitu melalui Allah sendiri. Karena Yesus belum menyatakan diri. Nah, ketika Yesus menyatakan diri dalam perjanjian baru, disitulah kita sebut juru selamat. Tetapi ketika Yesus datang di dalam perjanjian baru, dia sebagai juru selamat di dalam perjanjian baru disebut bahwa dia bukan cuma menebus dosa yang pada zaman dia, tetapi dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang sampai saat ini dan seterusnya. Semua dosa itu akan Apa? Selamat. Ada berapa juru selamat rungkat ini? Sudah saya sampaikan ke Anda. Teman-teman ini bro, ya, Kembali alhamdulillah. ke konteksnya dulu. PT pelayar teman-teman rungkat. Ada berapa juru selamat bro? Kembali lagi ke konteks tadi yang saya katakan. Kalau Anda berbicara pada zaman perjanjian lama, itu standarnya itu hukum Taurat, yaitu Allah sendiri. Terus fungsinya Nabi Musa apa? Nabi Musa itu kan kita tahu sendiri, dia sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai penyampai pesan. Itu kan fungsi Nabi Musa apa di muka bumi itu kalau bukan juru selamat dia? Musa itu penyampai, bro, penyampai firman Allah. Kalau Yesus Allah. Kalau Yesus penyampai juga nggak? Kenapa dia disebut juru selamat? Kalau konsep dari Pak Ustadz bilang Yesus gagal, tapi kalau di iman kami kan bukan begitu. Kenapa dia disebut juru selamat? Karena dia datang untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib, dan itu nggak bisa kalian terima karena memang pemberitaan tentang Injil itu adalah
kebodohan buat orang yang akan binasa. Menurut kami, menurut iman kami, pemberitaan tentang salib itu memang merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa. Oke, sudah ya. Jadi gini, tadi ketika Bang Handi nanya, lalu Musa sebagai apa? Musa itu sebagai utusan, sebagai nabi, penyampai. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Dia seorang utusan, Matius 15:24. Dia seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Dia penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Apa bedanya? Nah terus, bedanya Yesus ini penebus. Tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan penebus. Masalah dosa ini kata Yesus bertobat. Matius 18:3-8, Lukas 11 ayat 4. Karena Tuhan ini Maha Pemaaf, maka cara mensucikan dosa dengan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jangan kamu samakan dengan ajaran pagan. Kalau pagan, dewa ini apa-apa ditebus dengan darah manusia tumbal namanya. Tapi kalau ajaran samawi, coba Al-Quran, apa kalau menebus dosa dengan bertobat? Az-Zumar 5:3. Yesus menebus dosa dengan bertobat. Matius 18:3-8. Ya. Nah, terus masalah Yesus disalib itu tidak ada hubungannya dengan penebus dosa itu. Itu memang rencananya iblis, karena setiap para nabi ketika diutus pasti dibunuh. Hanya saja ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil seperti Zakaria dibunuh oleh umatnya. Yang gagal seperti Nabi Muhammad, puluhan kali mau dibunuh itu sampai beliau hijrah ke Madinah. Benar kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Markus 6 ayat 4. Nah, Nabi Muhammad ya gitu. Di tempat tinggalnya Quraisy Mekah diancam pembunuhan itu puluhan kali. Akhirnya beliau karena di tanah kelahirannya ditolak, akhirnya hijrah ke Madinah. Andai kan Nabi Muhammad ini benar-benar dibunuh atau Yesus benar-benar dibunuh, itulah risikonya para nabi. Andai kan benar-benar mati, tidak ada hubungannya dengan penebus dosa, gitu loh ya. Oke, lanjut. Ya, gini Pak Ustadz, kalau memang secara spontanitas kita mendengar narasi Pak Ustadz ini, bisa kita terima. Untuk kalau kita dengar secara spontanitas, kita bisa mengakui, wah Pak Ustadz ini hebat, Pak Ustadz ini luar biasa memahami Alkitab. Padahal kami nih yang membaca Alkitab secara komprehensif dan mempelajari Alkitab secara teliti, secara utuh, kami ini tertawa Pak Ustadz. Karena apa yang Pak Ustadz narasikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Alkitab. Jadi kesimpulan yang Anda sampaikan itu salah. Bahwa Yesus itu mati, dia gagal dan lain sebagainya, itu salah. Karena Yesus itu Anda kalau membaca Alkitab dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang kedatangan Kristus, pasti Anda akan menemui kebenaran yang sejati. Intisari dari kebenaran itu. Kenapa kita tidak memahami tentang konsep keselamatan di dalam Kristus yang tertulis di dalam perjanjian baru sebagai nubuatan dari perjanjian baru terus digenapi di dalam perjanjian nubuatan dari perjanjian lama terus digenapi dalam perjanjian baru. Kenapa demikian kita tidak bisa memahami? Kenapa? Karena kita tidak membaca secara komprehensif. Kita tidak mempelajari secara utuh. Yang kita cari ayat-ayat referensi untuk kita pakai, untuk mendiskreditkan, untuk mengejudge, untuk menjatuhkan. Itu yang kita pakai, bukan kita mau belajar memahami tentang Alkitab, tentang kebenaran di dalam Alkitab. Makanya saya bilang ketika saya mendengar Pak Ustadz berbicara seperti itu tuh saya merasa geli gitu loh. Pak Ustadz ini tidak tahu apa yang Pak Ustadz bicarakan. Curhat aja atau mau menyampaikan pemahaman ini? Kayaknya Gini aku. Anda berbicara seolah-olah kau itu lebih tahu tentang Bible. Ya. Benar, kalau dari konsep yang Pak Ustadz sampaikan, saya akui saya lebih paham. Oke, saya uji. Karena Anda telah membaca dari perjanjian lama dan baru, saya uji. Anda pahami kata saya. Kalau dari saya uji. Anda bilang, Anda mengatakan bahwa Anda lebih tahu, lebih membaca dari perjanjian lama dan baru. Oke, saya uji. Di mana di dalam Bible menuliskan dengan eksplisit Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan dan sembah aku.
Oke, Anda baca di dalam Yohanes 13 ayat 14, ayat 13, 14 dan ayat 25. Baca. Saya di jalan, Bray. Anda Aduh. Dari awal kau tadi naik di atas samaku, dari jam 6 tadi di jalan. Lu mau video call sama gua mau nih, lu denger nggak baca Ya, mobil? kembali ke tema. Iya, justru Lu denger nggak itu. baca mobil? Lu denger nggak baca mobil? Iya, saya pun juga di jalan ini bro, saya di Ya mobil. sama, saya nggak bisa baca, nggak bisa karena saya lagi di mobil. Ya udah, justru Sekarang itu. kalau Anda minta data, Ketika saya kasih Anda- datanya. Anda baca di Saudaraku, Aku menyebut kamu guru, aku menyebut guru dan tuan gitu aja kan. Hah? Oke. Ya, Anda Yohanes baca 13 itu. ayat 13. Iya. Ya, sampai ayat 14 Yohanes 13 ayat 13. Oke, kau memanggilku. Anda minta kan? Anda bertanya tadi di mana Yesus mengatakan diam dia dulu, Tuhan. biar saya Itu saya bacakan. kasih dalilnya. Saya terima data Anda. Saya terima data Anda. Nah, terus? Diam dulu. Kau menyebut aku guru dan tuan. Itu original teksnya. Bukan guru dan Tuhan. Anda Dari paham? mana? Itu bukan You original call me- text, bro. Brother, Original text bukan itu. brother, Itu yang Anda berbicara, itu Brother, Anda berbicara dengarkan. tentang You call me, itu brother, yang Anda you berbicara call dalam me konteks bahasa teacher Inggris. and Lord. Bukan itu Brother, berbicara dalam you konteks call bahasa me Inggris, bukan teacher itu and Lord. original teksnya. Bahasa Indonesia yang kau pakai sekarang di Bible kau awalnya berasal dari bahasa Inggris. Itu bukan yang lu pakai, bukan original teks. Yang lu pakai Asal itu bahasa ngomong aja, Inggris. itu Tuhan. Dan lu pahami Itu coba. Tuhan. Sekarang gue tanya ke lu. Lu searching itu bahasa. Lu searching, lu cek di Google. Lu cek Search. Kita adu pakai data aja bang. Sekarang gini, akan saya buktikan bahwa menebus dosa itu dengan taubat. Karena ayatnya gini. Gue mau tanya ke dia tadi. Lu cek di Google. Saya sudah bilang, kalau Anda mau menyalahkan saya. Gentar dulu. Bantu Pak bantah saya Kalau lu paham dengan bahasa Inggris, lu cek di Google itu kata Lord dan Lord itu apa? Udahlah itu dosa bahasa itu Tuhan itu udah. Memiliki pengertian yang sama enggak? Enggak gini bang. Kamu nanti bantah dengan data ya. Jadi Anda lucu. Tunggu dulu, bantah saya dengan data. Bahwasannya tidak pernah Yesus itu menebus dosa, gak ada. Coba ya, dalam Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Gak ada Yesus gini, cepet bunuh aku. Ada teman-teman Kristen yang bisa baca, bisa cari datanya. Dan bantah pakai data nanti kalau kamu berani lawan tahta. Jadi kalimatnya tidak gini, cepat kamu bunuh saya, kerajaan surga sudah dekat. Bukan gitu, tapi bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Yesus selalu memberi apa? Mengajarkan istighfar lah kalau bahasa Islamnya itu di Islam. Minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Begitu juga di perjanjian lama. Minta ampun. Keluaran 34 ayat 2. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, walaupun mereka ini jahat, ya tegar tengkuk, ngeyel, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Begitu juga Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Jadi sama dengan di dalam Islam, orang Islam ini harus selalu minta ampun kepada Allah, istighfar. Karena pasti kita itu baik sengaja atau tidak akan melakukan dosa. Nah, caranya mengampuni dosa, diampuni dosa harus bertobat. Karena Tuhan ini, apapun dosa kita, pasti Dia itu Maha Penerima Maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Atau kalau dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi para nabi tidak pernah saya diutus untuk mengampuni dosa, gak ada. Semuanya mengatakan kalau kamu berdosa, minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah. Nah kayak gitu ya. Oke, silakan bantah pakai data kalau kamu mampu. Oke, Pak Ustadz, yang Anda sampaikan itu benar. Ketika kita berdosa, kita meminta maaf, dan Tuhan itu Maha Pengasih. Jadi kalau merujuk ke Anda bilang tadi Yesus itu bukan penebus dosa, Anda baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Anda minta data. Silakan baca. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Coba baca. Kau yang baca, kau yang ngasih data, saudaraku. Kau yang baca. Coba bacakan Bro Admin mungkin bisa bacakan karena dia ada di jalan. Ya, Bro Admin bacakan tuh. Ya, itu nyambung. Nah, soal perintah pertobatan itu betul sekali. Orang Kristen harus bertobat dan menjadi manusia baru, karena itu sebagai lambang bahwa kita menerima Kristus. Kemudian untuk ayat mengenai penebusan itu ada di Matius pasal 20:28. Itu dikatakan seperti 26, ini. Brother, bacain Matius 26. Pak Ustadz tadi minta data. Baca Di 28 ini langsung ke poinnya. 28 ini langsung ke poinnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian di Markus pasal 10 ayat 45 juga dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian di surat Paulus juga ada 1 Timotius. Sebentar Pak Tata, sebentar. Di Timotius juga ada karena Allah itu Esa dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Di Petrus juga ada, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini di 1 Petrus lebih jelas antara garis merah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama itu menggunakan darah binatang. Dalam perjanjian baru Kristus berperan. Kita buktikan ya. Gini Pak Tata sebentar Pak Tata. Antara penebusan dengan pertobatan ini memang satu paket. Sebagai manusia kita diperintah untuk bertobat. Dari sisi Tuhan memberikan penebusan. Begitu loh, karena dikatakan sebentar, penebusan itu karunia Pak Tata. Kita nggak bisa selamat dengan beramal atau berbuat baik, tapi karunia, begitu. Oke, sekarang gini ya. Kalau penebusan dengan darah itu, oke, saya akui. Tapi pertama harus perintah Tuhan, yang kedua harus memakai yang halal bagi Tuhan. Contohnya binatang, domba ini halal, sedangkan manusia haram ditumpahkan darahnya. Kecuali ajaran pagan tumbal namanya. Jadi tidak cocok ya. Yang kedua, kenapa yang menginginkan Yesus mati malah iblis? Tidak mungkin kan iblis membantu manusia supaya dia dibunuh untuk menebus dosa? Karena kita tahu Yohanes 8:44, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Jadi Yesus ketika mau dibunuh, ya, apa kata Yesus? Apakah Yesus mengatakan gini? Kenapa kalian ingin membunuhku? Kalian tahu ya, dengan darahku ditebus ya. Ya sudahlah, saya rela lah demi kalian. Seharusnya gitu. Justru Yesus marah. Kenapa kalian ingin membunuh? Iblislah bapakmu. Karena kalian ingin melakukan keinginan iblis. Nah, ini nyata. Iblis ini pada akhirnya membisikkan ke Yudas supaya Yudas memberitahu tempat persembunyian Yesus. Mana ada dengan menebus dosanya dengan darahnya malah sembunyi dia. Ya, kan tidak mungkin kan? Bahkan dia ketakutan berdoa, disuruh berjaga-jaga, pergi dia melarikan diri. Masa udah tahu dengan darahnya ditebus dosa dia melarikan diri? Loh, ini saya pakai data ini.
Ya, ini saya baca ya dengan dalil-dalilnya bahwasanya Yesus pergi. Yohanes 18:1 ayat 3. Setelah Yesus, karena dia tahu bahwa iblis membisikkan ke Yudas. Yudas disuruh mencari tempat persembunyiannya. Akhirnya Yesus dalam Yohanes 18:3 1-3, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu. Gitu loh. Lalu dia mengatakan lagi, Lukas 11:33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh. Oh, saya tahu saya ini nabi, pasti menjadi incaran dibunuh ini. Saya harus pergi. Jadi murni ini kemauan iblis dan orang Yahudi yang benci dia. Gitu loh. Nah, Yesus bukan hanya melarikan diri, berdoa dia. Matius 26:38. Bersujud dia, bahkan meminta murid-muridnya berjaga-jaga. Seharusnya kalau dia tahu bahwa dengan darahnya ditebus dosanya, maka bukan keinginan iblis dia dibunuh, harus keinginan Tuhan. Yang kedua, seharusnya dia tidak melarikan diri. Gitu loh. Banyak kejanggalan kalian ini ya. Terus yang kedua, masa Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Masuk akal nggak? Wong orang Yahudi, orang Islam sampai sekarang korban itu binatang. Kalau korban darah manusia tumbal ajaran iblis itu. Ya, silakan. Aduh, lagi-lagi saya mau katakan Anda ini menyampaikan Alkitab, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab itu hanya cocologi. Anda hanya mengambil satu ayat lalu Anda menyimpulkan tanpa Anda mempelajari konteks isi makna yang ada di dalam Alkitab tersebut. Jadi gini, kalau Anda berkata tadi bahwa Yesus karena kehendak iblis, ya benar. Karena kehendak iblis juga iblis juga bukan kehendak iblis, tapi iblis juga mengingini dia mati. Iblis juga mengingini dia binasa, tapi Yesus mati di kayu salib itu bukan dia mentaati perintah iblis. Anda tahu nggak ketika Anda sampaikan tadi Yesus sedang berdoa dan Anda katakan Yesus kabur, di mana dalilnya Yesus kabur? Anda tahu nggak kebiasaan Yesus tiap malam dia sering ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama murid-muridnya. Di sana dia berkumpul dengan murid-muridnya. Itu kebiasaan Yesus. Itu membuktikan bahwa dia bukan seorang Tuhan. Aduh, karena dia berdoa. Diam dulu, makanya diam dulu. Kita sedang berbicara di sini. Kita tidak berbicara tentang kapasitas Yesus. Mana datanya? Kita tidak berbicara tentang kapasitas Yesus sebagai Tuhan, Pak. Kita mengakui Yesus datang ke dunia ini sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai guru, sebagai hamba. Kita mengakui itu. Oke, Anda mengatakan bahwa dia sebagai nabi. Kenapa dia? Pertanyaannya, apakah Nabi bisa mengampuni dosa? Percuma. Pertanyaannya, apakah Nabi bisa mengampuni dosa? Percuma berbicara dengan Anda. Anda nggak jelas. Percuma saya berbicara dengan Anda. Nggak paham. Anda berbicara dalam apa yang kami asumsi Anda. Omong kosong semuanya. Dari tadi saya minta data. Lu pahami dulu. Dari tadi saya minta, mana datanya berbunyi seperti itu? Kok macet? Berbunyi apa? Berbunyi bahwa dia adalah seorang nabi dan dia juga mengampuni dosa. Anda diskusi dengan saya mau balas. Saya mau bahas habis ini terlalu panjang. Dari tadi Anda berasumsi liar. Ngomong tidak punya data dari tadi. Sekarang begini, oke, kita abaikan. Sebentar Bang Jimen. Silakan datanya ditampilkan. Mana datanya? Saya tampilkan data saya. Bang Aku. Sebentar Bang Jimen. Bang Aku, silakan Anda tampilkan datanya untuk membantah. Untuk menjelaskan. Untuk membantah penjelasannya Ustaz Tata. Silakan. Jadi apa yang Anda minta? Saya meminta mana datanya seorang nabi bisa mengampuni dosa. Mana datanya? Seorang nabi bisa mengampuni dosa. Iya, karena Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan dia juga nabi dan dia adalah Mesias. Sama halnya dia adalah raja, dia jongosnya, dia tukang WC-nya juga. Mana datanya? Anda kurang ajar.
Kok kurang ajar? Anda yang kurang ajar, kan Anda yang mengatakan hal demikian. Itu narasi Anda. Kami tidak pernah menarasikan seperti itu. Buktikan, mana datanya? Kami tidak menarasikan Yesus seperti itu. Mana datanya Nabi bisa Jadi mengampuni begini. dosa? Oke, kita bahas. Lu diam, lu dengar ya. Oke, mana datanya? Tinggal sebut. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memperkenalkan diri sebagai seorang guru, sebagai seorang nabi, dan sebagai seorang utusan. Itu Anda harus pahami. Jadi dia datang ke dunia ini, dia bukan membawa predikat dia sebagai Tuhan atau kapasitas dia sebagai Tuhan. Nah, Anda meminta nabi, di mana nabi menebus dosa manusia. Di mana nabi bisa mengampuni dosa dan bisa menebus dosa? Di mana tertulis? Yesus, lu baca tentang perempuan yang ketiga dia macet kan? Macet. Lah, kok macet? Lu jangan gimana datanya? Sebutkan, tinggal sebut saya di jalan. Lu coba teman-teman Kristen nih, Pak siapa tadi tolong dibaca ketika Yesus berkata, "Pergilah dosamu telah diampuni." Ketika dia mau dilempar batu. Coba tolong dibaca. Teman-teman Kristen tolong dibantu yang tahu ayat tersebut. Mana datanya itu bahwa Nabi bisa mengampuni dosa dan menebus dosa? Bro Admin. Tolong dibantu, Bro. Tolong bantu dia, kasihan dia. Kasihan saya karena saya lagi di jalan. Ya, sebentar Ustaz Tata, biar Ustaz Tata menjelaskan. Silakan. Oke. Jadi sebelum menemukan ayatnya, tak ceritain ya. Ini di dalam Islam itu ada kisah kayak gini. Israiliyat. Musa ini pernah ada seorang perempuan, dia itu pezina, hamil. Lalu mau bertobat datang ke Musa. "Wahai Musa, saya ingin bertobat. Apa dosamu?" "Sangat besar wahai Musa." "Iya, ceritakan apa?" "Saya ini seorang yang penzina, lalu hamil. Karena saya malu, ketika anakku lahir langsung saya bunuh." Diusir sama Musa itu. Lalu Allah mengutus malaikat. Apa kata malaikat itu? Menyampaikan firman Tuhan kan malaikat ini. "Wahai Musa, kenapa kamu usir wanita itu? Kalau dia datang ke kamu ingin bertobat, kalau kamu saja mengusirnya, lalu dia mau datang ke siapa? Wong saat ini orang yang paling mulia, yang penyampai firman adalah kamu. Sekarang kejar wanita itu, bilang dosanya diampuni karena dia mau bertobat." Lalu Musa mengatakan, "Dosamu diampuni." Berarti bukan Musa yang ampuni itu. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan sama dengan Yesus. Dalam Yohanes 12:50. "Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku." Jadi ketika Yesus ke perempuan ngomong gini, "Dosamu diampuni." Yesus melakukan ini karena perintah Tuhan. Bukan dari dirinya sendiri. Wong dia utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Sehingga ketika dia mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus ibaratkan gini, "Sus, kamu kan utusanku penyampai firman, bilang ke wanita diampuni, dosanya diampuni." Yesus mengatakan dosamu diampuni. Bukan Yesus yang ampuni itu, Tuhannya Yesus, gitu yang benar itu ya. Cuma orang Kristen, coba Yesus kalau bukan Tuhan, wong dia bisa mengampuni dosa, loh. Salah paham mereka ini. Dia gak tahu Yesus ini kedudukannya apa. Utusan penyampai firman. Gitu. Lanjut. Silakan dibuka mute-nya Bang Aku adalah. Silakan diberikan datanya tadi. Bang Bro Admin mungkin bisa bantu. Atau saya sapa dulu. Gibran, selamat malam Gibran. Gibran, selamat malam. Halo. Gibran. Ya, agamanya apa, Bang? Ya, Muslim. Oh, mohon maaf, Bang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu slot ini untuk teman Kristen ya. Ya, silakan Bang Bro Admin. Bro Admin. Bro Admin, silakan dibuka mute-nya, Bro. Waduh, Bro Admin. Gimana? Sorry. Gimana? Ya, datanya ditampilkan Bang Aku adalah. Ditanggapi dulu. Jangan keluar TikTok Bang Aku adalah. Nanti malah dikira mau nge-report ini. Kecuali kita pakai ajaran pagan. Kalau ajaran pagan itu kan dewa menjelma jadi manusia. Jadi ketika dewa ini menjelma jadi manusia, lalu dia mengatakan dosamu diampuni. Ya dia sendiri yang mengampuni. Wong dia Tuhan.
Tapi kalau Yesus kan utusan Tuhan, penyampai firman, berarti bukan dia yang ampuni. Gitu. Nah, Kristen ini pakai ajaran pagan. Jadi apapun yang dikatakan Yesus, ya itu Yesus sendiri. Padahal kata Yesus dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Aku hanya menyampaikan firman Tuhan, gitu. Berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa sesuai Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku ini hanya menyampaikan firman Tuhan, atau aku melakukan perintah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14:31. Cuma melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Jadi aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma aku ini hanya penyampai. Sehingga ketika aku mengatakan dosamu diampuni, bukan saya yang ampuni, gitu ya. Yang benar itu seperti itu. Saya ingin melanjutkan lagi Ustadz, izin Ustadz. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah atau Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kau harus mengenal bahwa ada satu Allah dan Yesus itu hanya utusan dari Allah. Jadi jangan kau bilang Yesus itu mengampuni dosa, dia hanya penyampai, dia perantara. Makanya di Ulangan 18 ayat 18 menurut Bible, akan kubangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu, Musa, kata Bapa, sebelum Yesus lahir. Nabi tersebut akan kuletakkan firmanku di dalam mulutnya. Bagi siapapun yang tidak menaati nabi tersebut, akan kutuntut pertanggungjawaban kepadanya. Siapa nabi tersebut? Adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Itulah dalam Biblemu. Mau bukti? Saya on cam, bisa. Bang Jaman. Iya. Tolong tadi Yohanes 17:3 terjemahan yang benar itu yang kayak gimana sih? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bang Jaman, terjemahan yang benar gimana? Tanya sama Biblemu, jangan tanya sama saya. Itu yang tertulis. Tadi Yohanes 13 katanya salah ya. Sekarang yang Yohanes 13 ayat 13 itu, dan kata Allah itu menjadi dari kata Tuhan menjadi Tuhan. 17:3 ini yang benar gimana, silakan. Ya, saya udah baca barusan. Ini saya sudah di muka mic-nya. Bisa saya berbicara? Itu terjemahnya salah itu. Tanyalah sama penerjemah kalian, Elai. Jangan tanya sama saya. Saya bukan penerjemah kalian. Bang Jaman kan tadi bilang Yohanes 13 salah. Punya ilmu. Yohanes 13 ayat 13 itu, ini kamu tanya mana Yohanes 13? Ini nih. Yohanes 13 kan terjemahannya salah. Itu Yohanes 17:3 juga terjemahannya salah itu. Coba diperbaiki coba. Yang benar gimana? Jangan bilang sama saya perbaiki. Bilangkan sama mereka perbaiki ini. Loh, saya mau tanya jenengan itu Yohanes 17:3 benar apa salah terjemahannya? Ini datanya. Inilah hidup yang kekal itu. Benar apa salah? Ya ini yang tertulis dalam Biblemu. Benar. Benar apa salah? Benar. Benar. Saya jawab Bang Andi loh. Kalau bilang benar, jawab Bang Andi loh. Memang betul faktanya seperti ini. Saya berikan data, ini yang tertulis. Aduh, lucu sekali anak ini. Anak ini tidak punya ilmu. Anda mau membantah ini, hapus ini. Anda mau membantah ini, revisi kepada LI, bukan kepada saya, kepada umat muslim, bukan. Lucu sekali, kami ketawa melihat kalian. Kalau Yohanes 13, saya tulis saudaraku ya. Yohanes 13 ayat 13. Mari kita lihat apa perubahannya. Orang-orang yang tidak membaca Alkitab, yang tidak mempelajari Alkitab. Saudaraku. Ini perubahannya. Biar saya katakan kepada Anda. Ya. Biar saya katakan kepada Anda apa itu perubahannya. Udahlah, Anda sudah. Apa udahlah. Yang kemana-mana dulu, saudaraku. Kau kemana-mana. Aduh. Ya, kau kemana-mana ini. Berbicara semakin menunjukkan kebodohan nih, baca ya. Hey. You call me teacher and Lord. No God, bukan God. God itu Tuhan. Kenapa sekarang di sini Tuhan?
Coba Yohanes 20:28 coba. Yohanes Ini 20:28. Yohanes 13 Bunyinya tadi. Anda mau bantah data. Dari tadi Anda nggak pakai data, saya pakai data. Saya juga di dalam mobil, saudaraku. Saya di dalam mobil juga. Saya di dalam mobil ya. Saya dalam mobil. Tunjukkan data Anda, tunjukkan. Ini lihat ya. You call me teacher and Lord. Bukan God. God itu Tuhan. Lord itu Tuhan. Diletakkan kepada perkataan manusia. Diletakkan pada tubuh manusia. Derajat manusia. Kan Ini artinya Tuhan. kan salah. Artinya kan salah. Berarti kalau salah yang salah siapa? Biar kita Yang coba Yohanes dengan kata-kata dia sendiri. Ya udah. 17:3 itu salah Itu apa salah. enggak? Nah, Coba coba yang buka yang dibahas Yohanes tadi. 17:3. Ya itu coba lu baca bahasa Gimana? Inggrisnya juga. Ini lagi. 17:3. Ya. Ini saya berbicara bukan dari mulut saya. Ini semua pakai data dari tadi Anda tunjukin kan on cam lah. Apa salahnya on cam ataupun baca? Ini ya. Saya kalau bisa Ulangan on cam 18 ayat juga bisa 18. on cam. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Itu kata Bapak. Kita lihat nabi tersebut siapa? Yohanes Nabi terakhir 17:3, seperti Pak. Musa ayat 18, Ulangan 18 ayat 15 adalah Yesus Kristus sang